Kalau saudara tahu lagu ini, saya mau saudara untuk nyanyikan sama-sama yuk. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala puji, oh, segenap hatiku menyembah. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang sekali lagi katakan, segala puji. Angkat tanganmu, angkat suaramu di tempat ini. Segenap hatiku menyembah. Come on Bandung, angkat tanganmu, katakan segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan, bukan kehendakku, katakan bukan kehendakku, amin, namun kehendak hidupku bagimu, ku bagimu. Kau indah, kau indah, kau mulia, ku ingin hidupku mengenangmu. Ini kami segala pujian, segala hormat, segala puji, segala hormat, segenap hatiku kami menyembah dengan hidup kami Tuhan, segenap hidupku sebagai persembahan. Sekali lagi, segala puji, segala hormat, segala segenap hatiku ini kami sembah. Terimalah segenap hidupku, segenap sebagai persembahan. Katakan sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup bagimu, hanya bagi Yesus.
Kami milik-Mu Yesus. Memuliakan Engkau, menikmati Engkau, menjawab panggilan Yesus. Bahkan di dalam kesesakan sekalipun. Ini doa kami Tuhan. Katakan dalam kesesakan dan dalam kesesakanku, Engkau beri kedamaian-Mu, dan keraguanku temukan wajah-Mu. Dalam keraguanku Yesus, dan dalam keraguanku, sungguh ku terkagum amanku di dalam Yesus. Katakan, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Amin. Ku serahkan semua kekhawatiran-Mu. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan, segala pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Engkau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiran-Mu. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku tetap Kau pandang indah. Come on semuanya. Ku angkat tanganku dan berseru. Semua. Ku milik-Mu. Kami milik-Mu Yesus. Memuliakan, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Yesus. Buka suaramu, katakan I am yours, 'cause I am yours. Now forever in your grace I surrender. You are mine. Now forever I'm alive. Sing it again. I am yours, 'cause I am yours. That's right. Forever in your grace I surrender. We surrender. You are mine. You are mine. Forever I'm alive. Come on. Come on. I am yours. I am yours. I am yours. Now forever. I
biar Tuhan yang akan bekerja di tempat ini, sehingga tidak ada apapun yang di luar kendali Tuhan yang akan ada di tempat ini. Ini hidup kami, ini kami Tuhan, kami setia, kami sudah siap untuk menerima materi pada siang hari ini. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Di pertemuan kita yang terakhir ini, pertemuan yang ke-7, kita akan memulai dengan simulasi yang tertunda kemarin. Yang pertama dimulai dengan doa monolog dengan tema doa seorang perempuan di tengah kesibukan yang akan dibawakan oleh Kakak Agus Herlina. Karena belum tiba, kita berlanjut ke MC Wedding Ayu Sirapa yang akan dibawakan oleh Kakak Veronica Baan. Lagi bikin konsep. Oke, karena lagi bikin konsep, kita ke pidato politik calon Bupati Toraja Utara oleh Kakak Naomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sumaraka? Yang saya hormati para tokoh masyarakat, ibu-ibu cantik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Manasu mereka. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, ibu-ibu yang cantik, hebat, kaum muda kreatif yang luar biasa, dan seluruh masyarakat Toraja Utara yang saya cintai. Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu dan saudara-saudariku sekalian, bukan sekedar untuk mengejar jabatan. Saya berdiri di sini sebagai seorang putri asli Toraja, sebagai seorang saudara perempuan dan sebagai seorang ibu. Ada yang bertanya, mampukah seorang wanita memimpin Toraja Utara yang keras tantangannya? Jawaban saya sederhana. Jika seorang ibu mampu mengelola rumah tangga, memastikan seluruh anggota keluarganya kenyang, sehat, dan berpendidikan dengan segala keterbatasan, maka ia memiliki ketelitian dan ketulusan
untuk mengelola sebuah kabupaten dan sebuah rumah akan terasa hangat, tertata dan maju jika disentuh dengan kasih sayang sekaligus ketegasan seorang ibu. Masyarakatku yang saya muliakan, politik seringkali memecah belah, namun adat mengajarkan kita mesa kada di potuo, pantan kada di pomate. Mari kita bersatu, pilihlah pemimpin yang tak hanya pandai berbicara di podium, tapi yang mampu merangkul saat kalian terjatuh. Mari kita bangun Toraja Utara yang lebih cantik, lebih maju dan lebih bermartabat. Kalau saya terpilih, ibu-ibu PWGT akan ke luar negeri secara gratis. Kurre sumanga, salamat. Terima kasih untuk Kakak Naomi. Kakak-kakak yang lain mungkin ada tanggapan sebelum kita ke Kakak Lijun. Iya, kalau saya tadi ya lumayan bagus. Cuma mungkin dalam berorasi lebih memperhatikan audiens untuk mendapat respon ya. Kalau tadi lebih banyak membaca. Mana mereka? Terima kasih. Masih ada? Masih ada kakak-kakak yang mau memberi tanggapan? Kalau saya bagus karena untuk sebagai pemula. Iya, semangat Bu. Ya. Karena janjinya bilang PWGT mau ke luar negeri, saya akan coblos dia. Iya. Jadi program PWGT kita pasti berjalan. Terima kasih. Kakak Lijun mungkin ada tanggapan? Ya, kakak siapa namanya tadi? Naomi. Kakak Naomi. Mana orangnya? Oke. Kamunya dari mana? Mamasa, oh iya. Karena mesa dan misa itu sama artinya, tapi ada orang mungkin yang tidak terlalu paham, gitu ya. Jadi kalau kita bicara di depan umum kita harus tahu audiensnya siapa. Ya, kita harus tahu audiensnya siapa karena kita bicara di depan orang Toraja, kebanyakan orang Toraja itu misa bukan mesa. Jadi kita yang harus menyesuaikan gitu ya. Karena memang memasa ada perbedaan-perbedaan kata-kata. Sama dengan kami orang Bastem, itu banyak perbedaan kata-kata dengan orang-orang Toraja pada umumnya gitu. Nah, yang berikutnya memang yang tadi dikomentari sama kakak-kakak ya, eye contact-nya. Kontak mata ya, apalagi kalau kita bawa orasi di depan banyak orang, ini kan kita mau meyakinkan orang supaya mereka memilih kita gitu. Bagaimana caranya adalah sebisa mungkin kita dekat dengan mereka. Makanya biasanya seandainya tadi kakak tidak bawa konsep yang terlalu tebal gitu ya, saya mau suruh kakak tidak pakai standbook supaya karena orang berorasi itu bisa kesana kemari gitu, supaya makin dekat dengan audiensnya gitu ya. Supaya lebih leluasa berekspresi, lebih leluasa berkata-kata, lebih leluasa lagi untuk engage dengan audiensnya. Yang berikutnya, kita orang Toraja memang sangat kental dengan dialek kita yang E-nya gitu. Nah, kenapa biasa muncul E terlalu kentara? Kentara sekali karena pemenggalan kata yang tidak tepat.
Ada biasa pemenggalan kata yang tidak tepat, yang didahului dengan kata E. Coba konsepnya kakak tadi, boleh saya lihat? Semoga saya bisa baca catatannya, harusnya bagus ini. Nah, ada kan beberapa kata-kata ini. Misalnya sekedar atau seluruh. Itu kan diawali semua dengan kata huruf hidup dengan kata E di kata kedua, di huruf kedua. Seluruh, segenap, kemudian sekedar. Kalau sekedar bukan sekadar ya, bukan sekedar. Sekadar. Bukan sekedar. Adar gitu ya, adar bukan edar. Itu kata dasarnya. Sekadar. Apalagi ya? Bertanya. Biasanya E itu muncul karena pemenggalan kata, tidak tepat diucapkan. Atau memang juga terlalu, karena ini huruf vokal, huruf hidup. Jadi kita biasanya terlalu membuka mulut ketika mengucapkan. Huruf E itu beda perlakuan. Kalau orang Jawa, mana orang Jawa? Medoknya kan? Ya. Huruf-huruf yang susah diucapkan itu kalau dia berdekatan DG, itu yang mereka susah ucapkan. Bukan susah tapi kentara sekali medokna. Gitu. Jadi kalau huruf E bukan berarti harus kita tutup mulut, bukan. Karena kalau kita tutup mulut atau kita kasih kecil mulut dan kita ngomong E, itu biasanya tidak jelas kedengaran. Bukan berarti harus dikasih kecil mulutnya. Yang pertama karena salah pemenggalan, terlalu dikasih panjang di E-nya. Pertanyaan misalnya. Harusnya kan biasa aja, pertanyaan. Gitu kan? Bukan pertanyaan. Jadi E-nya jangan terlalu dikasih panjang. Jangan terlalu dikasih keras. Oke? Itu pemenggalan kata. Tapi Kak Naomi, saya lihat konsepnya dipersiapkan dengan baik. Sampai-sampai salah satu janji kampanyenya adalah memberangkatkan ibu-ibu ke luar negeri. Dalam kampanye, dalam orasi memang dibutuhkan gimmick ya biasanya ya. Tapi gimmick yang terukur. Ya, kalau beliau jadi calon bupati betul, hanya orang gila mungkin yang akan memilih beliau. PGT Cimemani. Jadi itu barang, iya, karena suaminya akan tunduk juga sama dia. Tahu? Soalnya ada teman saya yang sering curhat. Oke, berikutnya kakak-kakak, entah itu kita berkhotbah, entah kita orasi, entah kita sambutan, apalagi kalau kita meyakinkan orang, saya sudah pernah bilang bahwa salah satu caranya menggayat orang, audiens adalah dengan mengatakan bahwa saya punya beberapa bahan yang hendak saya sampaikan. Ada 5 hal yang hendak saya sampaikan. Ada 3 hal yang hendak saya sampaikan. Jadi dibikinkan poin. Ada 3 hal, ada 5 hal, tapi jangan lupa tangannya. Jangan sampai bilang ada 5 hal, ini 4. Ya, itu masalah. Jadi dibikinkan poin di awal supaya orang penasaran mendengarkan. Oh ada 5 ternyata. Orang sudah mulai hitung itu. Nah biasanya kalau kita lupa, misalnya begini. Yang pertama adalah ini. Yang kedua ini. Tapi ini biasanya terjadi. Orang yang berbicara seperti itu biasanya dia ulang itu. Yang kedua, setelah itu yang kedua lagi. Biasa ya. Karena tidak memperhatikan konsepnya dengan baik. Ataukah konsepnya itu terlalu panjang. Makanya saya bilang ketika bikin konsep, bikinlah konsep yang tidak terlalu panjang. Poin-poinnya saja. Kalau di cue card MC yang saya bikin kayak yang di Bunda Vero itu dibikin semua narasinya. Tetapi bukan itu patokan full kita. Kita bisa improvisasi, kita bisa tambahkan. Gitu. Ya. Kemudian posisi kakinya tadi kakak Naomi diperhatikan ya, apalagi seorang ibu ini calon bupati gitu ya. Sebenarnya saya pengennya kalau orasi itu karena itu di lapangan ya, di atas panggung di lapangan. Sebisa mungkin pakai celana misalnya. Nanti baru diganti ya, nanti baru diganti. Celana panjang. Iya. Pakai topi. Ya.
Itu mungkin dari saya ya, secara overall karena mungkin pertama kali orasi ya, atau pernah gagal jadi caleg. RT, Ibu RT. Tidak pernah, ya tidak masalah. Yang penting sudah dicoba. Terima kasih Kakak Naomi, tepuk tangan dong. Selanjutnya silakan Kakak. Selanjutnya MC ulang tahun anak 2 tahun oleh Kakak Ulfa Kalembang. Shalom. Apa kabar hari ini? Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua yang cantik dan ganteng-ganteng. Hari ini teman kita Chelsea Haurisa akan berulang tahun yang kedua tahun. Yang keberapa adik-adik? Oke, selamat datang di acara yang tentunya sangat spesial hari ini, di mana teman kita, rekan kita Chelsea hari ini sudah genap berulang tahun yang kedua tahun. Nah, sebelum acara dimulai, kakak mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Di sini saya akan menemani adik-adik dari permulaan sampai berakhirnya acara nanti. Untuk itu memulai acara kita, ayo kita berdiri, kita bernyanyi bersama-sama sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Mari kita menyanyi, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Prak, prak, prak. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Prak, prak, prak. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Terima kasih, silakan duduk. Kakak punya permainan. Nanti ada hadiahnya. Siapa yang mau ikut silakan maju ke depan. Betulan. Betulan, ada hadiahnya. Ayo, siapa lagi? Tiga orang saja. Sekarang coba adik-adik ada permainan. Bilang 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, sampai 10 biru. Siapa yang berhasil dapat hadiah. Hadiahnya bagus. 1 biru, 2 biru, 3 biru, Lancar 4 biru, dong, 5 ulangi, biru, ulangi. 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Ulangi. Sudah didengar? Tolong diulangi. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Thank you. Guru Bagaimana? sekolah Sudah minggu berhasil? dilawan. Yeah. Ya sekarang yang kedua, Ibu Omi. Kakak Omi. Oh, adek Omi. Salah. 1 biru, 2 biru, 3 biru, Lancar. 4 biru. Satu biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Terima 100 kasih. Bagaimana? Ya sekarang adik Sherly, walaupun dia tua dari saya. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru. Oke, bagaimana?
Hadiahnya sebentar ya, silakan duduk. Ya baik adik-adik, sekarang kita tiba di acara puncak. Mari kita berdiri, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera. Selamat panjang umur dan bahagia. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Berhubung tadi kuenya sudah dibagi, jadi pembagian kue hari ini sudah selesai. Silakan duduk. Adik-adik, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan. Oh iya salah. Mari kita berdoa dulu buat yang ulang tahun. Kami minta kesediaan Bunda Vero untuk memimpin doa ulang tahun. Ya, adik-adik, acara kita pada sore hari ini telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Kita pulang beramai-ramai ke rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dah. Oke, terima kasih Kakak Ulfa. Kakak-kakak ada saran? Terlalu menikmati acara ulang tahun kayaknya tadi. Langsung saja ke Kakak Lijun. Oke. Tidak ada yang mau kasih tanggapan? Ya, Bunda Rita. Ada mic-nya bisa dibantu Kakak? Pendeta Rita saluran TMTH. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kita berikan lagi aplaus buat Kakak Ulfa. Dengan semangat sudah memimpin acara Ulta yang kedua ya Adek. Iya, mungkin dari saya dalam hal penekanan juga kepada kedua orang tua yang berulang tahun, yang didampingi oleh kedua orang tuanya yang sangat berbahagia menyambut ulang tahun anak yang kedua ya, suatu kebahagiaan. Dan mungkin masih ada acara-acara di dalam, permainannya mungkin masih kurang. Anak-anak itu perlu permainan loh, dan hadiahnya juga masih kurang, harus banyak-banyak. Ya dari kalau kiule itu kedento mau ulang tahun, tuh hadiah sebingkisan, kompai panum tuh kure semangat. Oke, terima kasih Bunda Rita. Ya, yang pertama memang saya bilang dari awal ya bahwa saya itu paling susah untuk MC di anak-anak. Karena kayak tadi itu, kalau bisa jungkir balik. Heboh, harus heboh, seheboh mungkin gitu. Karena anak-anak sekarang kan sudah kritis juga. Kakaknya tidak asik. Ya kan? Kalau kita MC yang apalagi MC pemula terus dibilangin sama audiensnya, kakaknya tidak asik, kita langsung down mungkin. Oleh karena itu memang mental kita harus siap kalau MC anak-anak. Suaranya harus dijaga, jangan sampai TC. Biasanya kan kalau terlalu melengking, itu biasanya yang di bagian akhir itu jadi pecah gitu. Jadi harus dijaga produksi suaranya. Yang kedua, betul yang disampaikan Bunda Rita bahwa namanya yang ulang tahun siapa? Orang tuanya juga perlu dihadirkan, ya.
Biasanya juga ada orang tua angkatnya, ada omanya, perlu juga dihadirkan. Sebelum kita tiup lilin. Nah, tiup lilin itu adalah momen puncaknya sebenarnya. Oleh karena itu, tiup lilin kalau bisa jadi meriah. Kita hitung sama-sama ya, 3, 2, 1, yeay, misalnya begitu. Gak cocok kan saya jadi MC ulang tahun anak? Gak cocok. Ya, kalau pembimbing boleh. Yang ketiga, terkait dengan misalnya setelah peniupan lilin ada pemotongan kue, ya, itu kan anak 2 tahun mungkin belum bisa suap orang tuanya, itu biasa. Cek. Ya, biasanya terima kasih. Ya, cek, suara saya jadi berat ya. Cek, oke, cek. Oke, nah, kemudian ketika ulang tahun anak-anak, kan anak-anak yang kecil itu belum tentu bisa, bukan belum tentu, pasti sudah tidak bisa potong kue. Nah, biasanya diwakili sama orang tuanya potong kue, kemudian dikasih ke, misalnya ada pendeta yang datang atau ustadz, atau misalnya dikasih ke omanya, atau orang-orang yang terdekat yang mau dikasih kuenya. Nah, yang perlu juga diperhatikannya dengan siapa ulang tahunnya. Apakah agamanya Muslim, agamanya Kristen, karena itu menyesuaikan dengan penggunaan bahasa. Tentu kalau orang Kristen kita pasti akan lebih sering mengatakan puji Tuhan. Kalau orang Muslim pasti kita lebih sering mengatakan Alhamdulillah atau kata-kata yang lain, gitu ya. Karena harus disesuaikan. Nah, berikutnya kostumnya juga harus disesuaikan, ya. Kostumnya harus disesuaikan, tentu ya karena kita pakai seragam semua jadi mungkin tidak sempat dipersiapkan kostumnya. Tapi kalau di ulang tahun anak-anak sebisa mungkin disesuaikan dengan temanya. Yang heboh, yang warna-warni, gitu ya. Jangan pakai jas, jangan pakai gaun, itu tidak cocok, gitu. Nah, konsistensi penggunaan kata-kata. Kalau kakak mau pakai adik-adik, pakailah adik-adik seterusnya. Kalau mau pakai anak-anak, pakai anak-anak lah seterusnya. Jangan digonta-ganti. Adik-adik, anak-anak itu berbeda pendekatan. Jadi harus konsisten. Anak-anak atau adik-adik. Gitu ya. Kemudian saya tadi sempat koreksi Kakak Ulfa ya terkait ekspresi muka. Ya mungkin karena ini teman-temannya semua jadi, apalagi tadi Bunda Vero mulai rusuh gitu ya. Jadi mukanya sudah mulai kayaknya mulai emosi itu tadi. Di depan anak-anak itu tidak boleh tunjukkan. Harus senyum di depan anak-anak. Hati-hati karena anak-anak itu sangat kritis sekarang. Beda mungkin yang dulu ya tidak berani ngomong. Mereka mungkin akan diam, tapi anak-anak sekarang langsung kita tunjuk-tunjuk. Jadi harus disesuaikan ekspresinya. Ya, sekalipun mungkin emosi sekali Miki ini, baru Bunda Vero tadi itu. Belum lagi kalau semuanya maju ke depan, ya mau semua hadiah. Nah, cara memancing anak-anak biasa bukan hanya dengan mengatakan siapa yang mau hadiah, tapi angkat hadiahnya misalnya. Ada yang mau hadiah? Gitu. Ya, diangkat ke atas supaya mereka lihat. Gitu. Oke? Sip. Tepuk tangan buat Kakak Ulfa. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan MC resepsi pernikahan adat Toraja di Upper Hills oleh Kakak Juniana Palisungan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini di Upper Hills, Makassar, dalam keadaan sehat dan penuh sukacita
untuk menghadiri acara pernikahan saudara Anton dan Rina. Yang kami hormati para orang tua kedua mempelai, keluarga besar, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Perkenankan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya acara pada sore hari ini yang penuh kebahagiaan. Hadirin yang berbahagia, acara akan kita awali dengan prosesi adat Toraja sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai budaya dan leluhur. Mari kita sambut dengan penuh sukacita kehadiran kedua mempelai beserta kedua keluarga dalam prosesi adat. Hadirin yang berbahagia, dengan penuh sukacita, mari kita sambut kehadiran kedua mempelai Anton dan Rina. Diiringi oleh kedua keluarga besar dalam balutan adat Toraja yang penuh makna dan keagungan. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan-sambutan dari pihak keluarga. Sambutan yang pertama dari Bapak Terima kasih untuk sambutan yang telah dibawakan. Selanjutnya sambutan dari Bapak kami persilahkan. Hadirin yang berbahagia, kini kita akan menyaksikan prosesi adat Toraja yang syarat makna sebagai simbol penyatuan dua keluarga besar. Prosesi ini merupakan wujud penghormatan terhadap tradisi serta doa harapan bagi kehidupan kedua mempelai. Mari kita saksikan bersama dengan penuh hikmat. Hadirin yang berbahagia, kini kita memasuki acara Ramatama. Kami persilahkan kepada seluruh tamu undangan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Kepada kedua mempelai Anton dan Rina, berdiri untuk mempersilahkan tamu undangannya. Hadirin bahagia, demikian rangkaian acara pernikahan pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kebahagiaan senantiasa menyertai kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Akhir kata, selamat berbahagia kepada kedua mempelai. Selamat malam, Shalom. Yes. Terima kasih. Kita langsung saja ke Kakak Lijun. Oke. Kak siapa namanya? Juniana. Lahir di bulan Juni. Sama dong kita ya. Ya. Kakak pernah jadi MC wedding? Belum pernah. Oke, tapi sering kondangan.
Sering kondangan. Kalau ke kondangan bawa amplop berapa banyak biasa? Urusannya iya saya terlalu kepo juga. Oke. Yang pertama, MC saya sudah bilang di sebelum pertemuan kita, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa nyaris semua wedding itu tidak ada yang formal, ya, karena itu adalah pesta. Ya, itu dipahami dulu. Itu dipahami dulu bahwa nyaris tidak ada perkawinan, pernikahan, resepsi apalagi yang formal. Karena dia adalah pesta. Namanya orang berpesta itu bersuka cita, tidak kaku, gitu ya. Kecuali kalau misalnya di Inggris, ya, yang royal wedding biasa putri-putri kerajaan itu protokoler kerajaan, istana, gitu. Nah, kalau kita MC apapun ya, yang pertama harus disampaikan adalah salam sapa. Ini minimal harus berisi. Selamat siang kah, selamat malam kah, atau shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, misalnya. Kemudian yang kedua, jangan lupa memperkenalkan diri. Perkenalan diri, namanya siapa, nama MC-nya siapa. Diawali bisa dengan senang sekali saya Lijun Tripatuli akan memandu Anda menikmati setiap momen acara kita pada malam hari ini. Misalnya seperti itu. Atau misalnya, perkenalkan saya Lijun Tripatuli akan menemani Bapak Ibu mulai dari awal hingga selesainya acara kita pada siang hari ini. Misalnya seperti itu. Ya tidak perlu saya sudah punya istri satu, saya sudah punya anak, enggak usah. Nama aja, nama saja ya. Yang ketiga, jangan lupa sampaikan ini acara apa. Ini terkait dengan temanya atau jenis acaranya. Misalnya, ini adalah pesta perkawinan dari siapa tadi? Anton dan Rina. Maka kita perlu sampaikan setelah perkenalan, ini kan 1, 2, 3. Setelah perkenalan kita sampaikan bahwa MC itu mewakili keluarga ya. Jadi MC itu adalah wajahnya keluarga yang sedang bersuka cita. Maka kita sampaikan atas nama kedua mempelai dan keluarga besar yang berbahagia, kami mengucapkan selamat datang dalam resepsi perkawinan dari Anton dan Rina. Gitu. Habis itu kita ucapkan selamat datang. Kita masuk ke yang keempat, yaitu penyampaian ucapan terima kasih dari MC. Ini bukan ucapan terima kasih keluarga ya. Jadi kita apresiasi audiens. Bahwa terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu, meluangkan waktu, meringankan langkah kaki untuk hadir memenuhi undangan kedua mempelai yang berbahagia pada malam hari ini. Oke? Sampai di situ baru masuk yang kelima. Kita masuk yang kelima, kita bersiap-siap untuk masuk ke dalam prosesinya. Kalau dia adat, kalau ini adat berarti kan dipandu sama gora-gora mali. Batu malute di sabu atau mak perapa. Ini prosesi pengantin. Saya biasa menggunakan kata menasu moraka di sini. Tapi kalau orang Toraja pinah untuk pembukaan salam sapa saya. Nah, prosesi pengantin ini karena dipandu sama orang tomak perapa atau gora-gora mali. Maka cocok tadi yang disampaikan kakak bahwa prosesi kedua mempelai memasuki ballroom ini akan dibalut dalam nuansa adat dan budaya Toraja, gitu. Dan akan dipandu oleh misalnya Pendeta Eliezer Palondongan MTH dan diiringi oleh para penari dari sanggar tari ini, gitu. Diperkenalkan, oke? Sampai situ aman ya? Ini prosesi pengantin dan kita yang mempersilahkan tomak perapaknya. Setelah itu masuk sampai di atas pelaminan. Di atas pelaminan itu banyak prosesi yang dilakukan biasanya. Ada yang mau penuangan champagne. Kalau ada penuangan champagne, karena bukan cuma sekalipun adat, biasa pengantin minta yang puring champagne itu yang dituangkan. Ini harus sepaket dengan wedding toast.
Kakak Lijun, bagaimana caranya wedding toast tidak ada meja bundar di mejanya tamu? Siapa yang harus wedding toast kalau begitu? Nah, tidak ada cangkir di atas mejanya tamu atau karena kursi teater semua kayak begini. Bagaimana caranya wedding toast? Wedding toast itu minimal orang di atas pelaminan. Orang di atas pelaminan itu ada 7. Nah, kalau kakak-kakak jadi di seksi acara sebuah pernikahan, sampaikan memang ke orang gedungnya bahwa mau ada nanti wedding toast, siapkan 7 gelas untuk dipakai wedding toast. 7 itu karena ada MC 1, orang tua 4, pengantin 2. Tambah MC 1. Kan tidak mungkin dong MC-nya bilang, "This is the wedding toast." Dia cuma nonton begini, dia tidak minum. Ya. Jadi ada 7. Tetapi tamu undangan tetap dipersilakan berdiri. Wedding toast itu sebenarnya tempat kita menaikkan doa bersama-sama. Karena sebelum kita toast bersama, itu MC-nya akan mengajak kita untuk berdoa. Berdoa bukan berarti lipat tangan, tetapi lewat kata-katanya. Saya biasanya bilang begini, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita berdiri dan kita bersama-sama merayakan cinta dari Anton dan Rina. Kami mempersilakan Anda mengisi gelas yang ada di hadapan Anda dengan air minum yang ada di atas meja Anda. Dan mari kita angkat gelas kita tinggi-tinggi, teriring doa dan harapan terbaik untuk kedua mempelai. Semoga bla 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 bla, harapan-harapan kita. Ladies and gentlemen, I give to you, this is the wedding toast. Cheers. Gitu ya. Jangan tepuk tangan kalau lagi wedding toast, nanti gelasnya jatuh. Kecuali kalau tidak angkat gelas ya. Tetapi kalau misalnya kursinya teater banyak, tetap diundang berdiri tamunya. Gitu ya. Setelah wedding toast, kalau ada pemotongan kue pengantin boleh, atau ada acara mas sanduk boleh. Tetapi kakak-kakak, kalau dalam acara adat mas sanduk, maka dia dilakukan setelah sambutan atau ungkapan hati keluarga. Jadi kalau setelah itu berarti ungkapan hati keluarga. Setelah itu mas sanduk kalau ada. Kenapa mas sanduk di sini? Karena mas sanduk itu adalah proses penyiapan berkat. Iana kadatoraya dikwa bunga apana sunna pengantin. Bunga apana sunna Anton dan Rina. Jadi makanya mereka mempersiapkan secara simbolis di atas pelaminan. Mereka mempersiapkan secara simbolis di atas pelaminan. Mereka taruh di bawah kandian dulang, ya. Setidaknya minimal ada 3 kandian dulang. Kemudian ada kurin tanah. Kalau tidak ada kurin tanah, baku itu yang bakul, ya. Kalau orang dulu kan pakai kurin tanah. Kalau tidak ada itu ya cari yang bisa dipakai untuk taruh nasi. Kemudian sendok, pesangle. Tadi saya sampai pesangle toh. Pesangle, kemudian jangan lupa dialasi dengan supaya bagus juga. Apalagi kandian dulang biasa itu karena disimpan lama, jangan lupa kebersihannya diperhatikan. Makanya biasanya dilapisi juga dengan daun pisang. Kandian dulangnya, kurin tanahnya juga. Kemudian sendok disiapkan. Ya, Pak Piong, kalau Pak Piong. Ada juga yang pakai bale, ikan mas, ada juga. Jadi itu tergantung juga dari daerah. Dan tidak semua daerah di Toraja pakai prosesi ini. Ya, jadi jangan sampai kita juga mau mas sanduk padahal kampung kita tidak melakukan hal yang seperti itu. Makanya kalau selalu pengantin tanya, saya mau mas sanduk kak, saya bilang tanya dulu keluarga, dibolehkan atau tidak. Gitu. Ya. Nah, kakak-kakak kenapa ada 3 kandian dulang dalam mas sanduk, prosesi mas sanduk? Karena ada 3 yang akan dikasih. Orang tuanya perempuan, orang tuanya laki-laki dan pengantin. Ada 3 itu. Itu simbol pelayanan kepada orang tua. Itu juga mengingatkan bahwa pengantin tidak boleh melupakan orang tua dan harus melayani orang tua sama besarnya. Bukan karena orang tua saya ini ya saya layani lebih besar, tidak begitu. Karena sudah bertukar. Mantapnya kalau dapat yang begitu. Nanti baru curhat Bunda ya. Oke. Nah, kakak-kakak kenapa tidak boleh ada suapan pada saat mas sanduk? Ada orang yang bilang mas sanduk, ada orang yang bilang sumanduk, ada daerah tertentu ya yang bilang mas sanduk, sumanduk, batu sisandukan. Sisandukan itu artinya saling sisandukan.
Di parokuan yo, sisandukan. Jadi ada 3 istilah itu, sumanduk, masanduk atau sisandukan. Intinya semua dari situ ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa kedua mempelai itu melakukan bersama-sama sebagai bentuk pelayanan bersama. Suami wajib melayani istri, istri juga wajib melayani suami. Dengan tanggung jawab masing-masing. Makanya ya tu muane mangalalek Pak Piong, nah ya tu bene paroko bobo, mas sanduk bobo. Tak itu tu bene mangalalek Pak Piong. Oh koyana coba nona tak tiro kami tak sana matumba tapi yana do pelaminan mila mangalalek Pak Piong kan tak ada mungkin. Ya, karena yang Mak Piong itu adalah laki-laki. Ya, laki-lakinya itu Pak Piong betul juga. Jangan terlalu dalam, bahaya. Nah, berikutnya kakak-kakak adalah selain bentuk saling melayani, batu nalan bahasa Toraya dikua Pak Akamayan, pelayanan, Mak Akamaya, ungkamayai monena, ungkamayai benena, ungkamase benena, ungkamase monena. Yang kedua adalah bentuk saling menghormati sebenarnya. Bahwa suami harus dihormati sesuai dengan tanggung jawabnya, istri juga harus dihormati sesuai dengan tanggung jawabnya. Tidak boleh saling merendahkan. Gitu ya. Ada sesuatu Yang ketiga, di dalam masanduk itu ada satu makna yang sangat dalam, yaitu unta pasake, berbagi berkat. Unta pasake yang diwujudkan lewat jamuan makan bersama dalam resepsi. Itulah sebabnya pengantin atau keluarga besar, keluarga yang baru itu mempersilakan orang untuk makan ketika setelah doa makan. Kalau dia pakai kandian dulang, mesanduk, berarti kandian dulangnya harus diangkat sebagai simbol mempersilakan orang untuk makan. Dan tidak diizinkan dalam prosesi mesanduk itu bersuapan sebelum doa makan. Karena kalau dia sudah makan sebelum doa makan, dia bersuapan sebelum doa makan, berarti dia makan duluan baru berdoa. Ya, jadi kalau ada keluarga yang minta setelah mas sanduk mau langsung suapan, dikasih pemahaman bahwa harus berdoa dulu. Kita harus doa makan dulu. Gitu. Ya. Itu terkait dengan acara pernikahan. Sekali lagi bahwa acara pernikahan kakak-kakak sebisa mungkin lebih rileks, lebih santai, ya. Jangan berdiri cuma di satu tempat, kalau bisa agak jalan sedikit ke depan, tetapi jangan mondar-mandir juga karena ini bukan acara ulang tahun anak-anak, tetapi seelegan mungkin. Penampilan juga penting diperhatikan. Ya. Kata-kata juga perlu diperhatikan. Sebisa mungkin menghindari, kalau di pesta perkawinan, hindari kata-kata yang terhormat, yang kami hormati. Kecuali ya, memang ada list tamu VVIP diberikan. Tetapi di bagian awal itu tidak perlu disebutkan. Biasanya itulah gunanya MC standby jauh lebih awal supaya ketika tamu itu datang, dia sementara berjalan, kita ucapkan selamat datang. Semua tamu dalam pesta perkawinan itu posisinya sama. Kita saja yang membedakan, biasa ini VIP, ini reguler. Tetapi tidak ada yang berhak mendapatkan penghormatan yang jauh lebih tinggi. Karena semua sifatnya tamu undangan. Ya. Oleh karena itu kalau ada tamu-tamu khusus yang diberikan, tidak lagi dibilang yang kami hormati, yang terhormat. Tetapi ketika dia datang baru kita ngomong. Sementara dia jalan, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak ini. Gitu. Oke? Ada lagi mau ditanyakan terkait ya pesta pernikahan? Tadi dikatakan tidak boleh makan dulu sebelum berdoa. Nah, ada di proses pengantin ada suap-suapan kue. Apakah itu juga berlaku? Biasa pengantin saling menyuap kue, baik kedua mempelai atau orang tua. Terima kasih. Iya. Sebenarnya juga termasuk di situ. Tetapi karena itu acara modern, jadi makanya biasa dinormalisasikan. Tetapi pada kuncinya bahwa tidak boleh ada prosesi makan sebelum doa makan. Apalagi kalau berkaitan dengan adat. Cuma karena dinormalisasikan, biasa dimodernisasi karena ini berkaitan dengan estetika
dan juga biasa dikatakan bahwa ini bentuk pelayanan kepada orang tua, makanya dinormalisasikan untuk pemotongan kue pengantin. Tetapi sebenarnya kalau klien biasa bertanya, saya akan selalu bilang bahwa doa makan dulu baru kita suapan. Harusnya begitu. Jadi ketika selesai berdoa, karena sebenarnya suapan itu yang dibutuhkan adalah dokumentasinya juga. Oleh karena itu WO harus standby di atas pelaminan untuk mengatur supaya itu tetap diambil gambarnya. Sekalipun orang dibawa mungkin sudah makan. Yang penting, tapi itulah ya susah juga mengedukasi biasa pengantin. Bahwa sebenarnya yang paling penting dari setiap prosesi itu adalah maknanya. Tapi kan susah biasa diedukasi pengantinnya. Saya akan tetap memberikan edukasi seperti itu kakak. Tetapi kalau misalnya pengantinnya bilang, saya maunya tetap makan sebelum doa, maksudnya suapan sebelum doa makan, saya tidak berhak untuk mengatakan tidak boleh, karena dia yang punya acara. Tetapi saya harus memberikan saran dan masukan, itu wajib. Gitu. Ya. Dari belakang dulu tadi, sebelum kakak, ada tadi dari belakang? Oke, kakak dulu. Cik. Silakan. Iya, amin. Terima kasih Kak Lijun. Yang saya mau tanyakan, kadangkala kan kalau pengantin itu pria dan wanita, posisi duduknya Kak, sebelah kanan. Kadangkala orang bilang sebelah kanan itu yang cewek. Kadangkala juga saya lihat yang sebelah kiri juga yang cewek. Sebenarnya aturan duduknya itu ada kakak. Terima kasih. Ya, di dalam liturgi Gereja Toraja, saya lupa lagi di bagian berapa ya liturgi Gereja Toraja. Liturgi Gereja Toraja itu mengatur bahwa laki-laki harus di kanan setelah pemberkatan. Itu liturgi Gereja Toraja. Kakak-kakak bisa baca bukunya di buku liturgi Gereja Toraja, bahwa laki-laki harus di sebelah kanan setelah pemberkatan. Gereja Toraja meyakini bahwa posisi kanan itu sebagai bentuk pengayoman, perlindungan dalam Gereja Toraja. Tetapi dalam gereja karismatik Pantekosta, kebanyakan ya, saya tidak tahu semuanya Kak, tapi kebanyakan itu akan menempatkan laki-laki di sisi sebelah kiri setelah pemberkatan. Tapi Gereja Toraja meyakini bahwa posisi kanan itu ditempatkan laki-laki setelah pemberkatan. Makanya ketika masuk ke dalam gereja, bene tujo kanan. Tapi ketika setelah pemberkatan, penumpangan tangan disuruh bertukaran. Nah, di resepsi itu juga yang diikuti. Makanya kakak-kakak jangan langsung menjudge bahwa salah posisinya itu di atas ketika di resepsi. Kadang-kala begitu kan, kami juga WO biasa begitu, bingung. Karena dari gerejanya, pihak gereja mengatakan bahwa begini, dari adatnya bilang begini. Tetapi sebenarnya itu bukan hal yang terlalu perlu diperdebatkan. Ya. Karena kalau diperdebatkan tidak akan ada habisnya juga. Apalagi kalau kita tidak punya argumen yang kuat. Tetapi Gereja Toraja mengambil sikap bahwa laki-laki harus di kanan. Dan itu juga sesuai dengan budayanya kita sebenarnya, orang Toraja. Makanya Yana Dento menyeberang, kalau ada laki-laki yang ajak menyeberang jalan dan dia posisinya di kiri, itu bukan laki-laki tuh. Itu dia harus di kanan, karena itu bentuk pengayoman. Ya, orang Toraja meyakini seperti itu, bahwa posisi kanan itu penting untuk melindungi orang di sebelahnya. Nah, kalau dalam rumah tangga berarti istrinya. Nah, kalau adatnya sebenarnya memang harus di kanan laki-laki. Tapi ada gereja yang ngotot bahwa pokoknya harus yang dari gereja yang diikuti. Nah, dalam kondisi seperti itu kakak-kakak, kami misalnya dari WO tidak mungkin bertengkar di tempat itu. Apalagi kalau ada pendeta di situ, pendetanya yang ngotot bilang begitu. Kami tidak mungkin bertengkar di situ dan mengatakan ya sebenarnya biasanya susite om dan memang begini posisinya, tetapi kalau misalnya Pak Pendeta bilang seperti itu dan pengantinnya bilang tidak apa-apa, saya aman kalau begitu. Ya nakom ya pengantin tidak apa-apa, sekalipun mungkin bagi kita itu salah, tapi kita sudah memberikan edukasinya, itu sudah tidak jadi masalah. Yang bertanggung jawab adalah pengantinnya. Gitu. Tetapi sebenarnya kalau Yana Gereja Toraja harus di kanan laki-laki ke Jomi Gedung. Memang diberkati.
Gitu kakak. Ya, tapi jangan buru-buru bilang, itu salah, tukar. Nah biasa juga itu ibu, diam yang naik ke pelaminan. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Yang perlu dilakukan adalah ya di pokadan sebelum naik ke pelaminan. Anu midako do pelaminan, pokoknya selalu dia di kanan, nah laki-laki di kanan. Itu perlu dikasih tahu. Posisi orang tua juga, ya posisi orang tua yang namanya basis situka. Basis situka artinya sudah jadi satu keluarga. Mamanya semua mi juga, bapaknya semua mi juga, maka dia harus tukaran. Laki-laki di kanan berarti bapaknya di kiri, sampingnya ceweknya. Ya, basis situka Lan Bersatu Raya. Oke, Bunda Rita, ada pertanyaan? Terima kasih kakak. Yang saya mau tanyakan begini, kadangkala di dalam acara pengantinnya minta untuk diadakan kiss wedding atau wedding kiss. Jadi apakah setelah toast wedding kita lanjutkan untuk kiss wedding atau di mana? Terima kasih. Iya. Saya sebenarnya kalau pakai baju adat Toraja itu sebenarnya tidak cocok sekali. Jadi ini kan pelaminan ya. Ini pelaminan. Kemudian biasanya di sini ada tangga, di sini ada tangga. Kemudian ada pusatnya di sini. Ini center point. Di sini biasa ada ridging. Ridging itu yang ada yang naik ya. Kalau dia pakai ridging. Kemudian ini lorongnya. Misalnya seperti inilah layoutnya. Nah, sebenarnya kalau dalam acara adat itu tidak cocok wedding kiss. Dan wedding kiss itu kan tidak sembarang dipakai. Maksudnya biasanya wedding kiss itu akan digunakan dalam hal yang pertama. Kalau dia pedang pora, itu ada wedding kiss. Tapi tidak semua juga pedang pora pakai wedding kiss. Misalnya ini petpor. Ya, tapi bukan juga pakai bibir. Jangan kepala. Jidat, ya. Yang kedua, sekarang ada tren wedding namanya Italian wedding cake. Italian wedding cake itu yang tabur-tabur pakai strawberry. Itu ada namanya Italian wedding cake. Italian wedding cake itu kapan dia bisa ciuman, kissing? Adalah biasanya mereka itu pakai lilin. Itu bisa ditiup dari ujung ke ujung ketemu di tengah. Atau pakai strawberry, makan strawberry satu untuk berdua. Ya, kenapa Ki? Orang menikah kenapa kita yang Iya. Yang ketiga, kalau dia acara modern, prosesinya masuk ke sini kan berdua tuh. Ya, kalau dia acara modern ya bukan adat. Dia masuk ke sini mungkin diiringi dengan sakso misalnya, saksofon atau orang menyanyi. Tiba di sini mereka akan berhadapan untuk dance berdua. Namanya first dance. Nah, di sini, di tengah sinilah terjadi wedding kiss. Yang dipersilakan oleh MC. Ladies and gentlemen, this is the wedding kiss. Nah, kisslah mereka baru naik ke atas. Jadi tidak sembarangan momen dilakukan wedding kiss. Tapi saya selalu sarankan dan saya selalu tegas sebenarnya, kecuali kalau ngotot pengantinnya, kalau adat sebisa mungkin itu dihindari. Kalau mau kami kis-kisan dan mau difoto di venue, maka pulang pi semua orang pada saat kita sesi foto baru adakan wedding kiss untuk difoto, kebutuhan foto. Dan biar cium bibir, cium apa itu terserah. Karena sudah tidak ada tamu. Jadi itu 3 momennya ya. Kalau modern berarti di bawah ridging atau di center pointnya, modern wedding di sini. Jadi center point di sini itu bukan cuma digunakan untuk wedding kiss, tempatnya penari-menari. Sebenarnya kalau ada penuangan champagne juga di sini. Kalau pemotongan kue juga bisa di sini, tapi kalau kuenya terlalu besar biasanya ditaruh di sini. Gitu. Ya. Mak sanduk. Sanduk. Iya, lebih cocok memang.
ada penuangan champagne, ada pemotongan kue, ada masanduk. Wah, masih lu acara nate. Na mesai. Iyo, na den tu tome ni kata bang na pokok ite talu. Ada penuangan champagne, ada pemotongan kue pengantin, wedding cake, kemudian ada masanduk. Yang mana duluan maksudnya? Masanduk sudah pasti terakhir. Ya. Jadi ungkapan hati itu tidak selamanya sebenarnya ditaruh sebelum doa makan. Kalau mau kita taruh ungkapan hati keluarga, ucapan terima kasih keluarga di awal, setelah naik pengantin langsung ucapan terima kasih tidak masalah juga sebenarnya. Cuma karena kebiasaan kita sebelum doa makan baru ucapan terima kasih, dengan pertimbangan bahwa tamu itu akan datang dimaksimalkan sebelum doa makan supaya dengar semua tamu. Tapi kalau kita mau kasih naik ke atas juga tidak masalah sebenarnya. Urutannya seperti ini. Tidak ada pakemnya ya sebenarnya. Nah, kalau kita mau ada wedding toast setelah penuangan champagne, wedding toast, sebisa mungkin ini kan ada ucapan terima kasih keluarga. Ucapan terima kasih. Kalau ini tidak ada masanduk tetapi ada penuangan champagne, wedding toast dan wedding cake, maka sebisa mungkin ini wedding toast setelah ucapan terima kasih keluarga. Supaya apa? Orang yang ikut ucapan terima kasih ditahan di atas panggung dan ikut wedding toast bersama-sama. Biasanya yang ucapan terima kasih itu adalah orang-orang penting. Ya. Oleh karena itu diikutkan di atas untuk bersama-sama wedding toast. Tapi kalau ini semua ada, tapi ini jarang sekali sih sebenarnya. Kalau ini semua ada, bisa seperti ini formatnya atau ini ditukar. Wedding cake dulu dipotong dulu, baru penuangan champagne, baru wedding toast, baru masanduk. Iya. Habis waktu. Padahal semua ini tiga-tiganya simbolnya sama loh sebenarnya. Tiga-tiganya sama maknanya. Tapi kalau baju adat lebih cocok memang masanduk. Oke? Ada lagi pertanyaan? Tergantung konsepnya sebenarnya. Kalau modern pada saat prosesi masuk. Kalau dia acara modern pada saat prosesi masuk. Di tengah situ. Yang tadi saya gambarkan. Oke? Jadi kakak-kakak kalau ke wedding pernikahan Toraja, jangan langsung komentari apapun. Sebelum kita tahu bahwa oh itu penyebabnya terjadi. Misalnya, kenapa nak ucapan terima kasih keluarga dulu? Ya mungkin memang dirancang konsepnya seperti itu. Tidak pakem. Tidak melulu bahwa harus ucapan terima kasih keluarga itu sebelum doa makan, tidak. Ya. Tergantung dari yang punya acara. Tidak kita yang diatur itu cuma acara resmi, acara formal yang diatur undang-undang. Selebihnya tidak diatur. Ya. Oke. Terus closing kalau pamit undurnya MC itu di acara mana? Sebelum makan atau sesudah makan? Closingnya MC di wedding. Oke. Kakak-kakak kalau ada WO, hati-hati untuk closing. Karena WO itu akan sangat tegas bahwa kau dibayar mahal dan dengan durasi tertentu. Jadi tempatnya kita closing bukan setelah doa makan dan dipersilakan orang makan langsung kita closing, bukan. Biasanya kalau pakai WO kita tunggu WO-nya, kasih kita arahan kapan closing. Biasanya memang misalnya kami di Bambuden Upper Hills itu kita dikasih batas waktu jam 9 itu sudah bisa closing. Jadi yang lambat kami mulai acara jam 9 nah closing makan kami. Kecuali mereka membayarkan tambahan, nah itu bisa ditambah lagi. Tetapi jam 9, jadi kalau ada MC yang mendapat di gedung-gedung malas, dia sudah closing sebelum jam 9 bisa ditegur itu.
Apalagi kalau Bambu dan Upper Hills, kita punya aturan itu jam 9 itu baru bisa closing. Kalau acara selesai jam 8 lewat, sudah selesai. Oh, pada saat orang bersalam-salaman, berarti masih banyak tamu. Apa yang dilakukan MC? Kan ketika tamu naik bersalam-salaman, kan ada entertainnya, ada orang menyanyi. MC itu bisa duduk manis dulu, nanti ketika setelah orang menyanyi, dia bisa masuk untuk menyampaikan ucapan terima kasih untuk vendor-vendor, atau dia punya narasi-narasi tertentu, baru lanjut lagi nyanyi. Nanti dia bisa closing kalau dipastikan misalnya jam 9, ataukah sudah tidak terlalu banyak tamu, itu sudah bisa closing. Kita tidak mungkin menunggu sampai selesai semua tamu, itu tidak mungkin. Setidaknya jam 9 itu sudah bisa closing, atau jam 9 lewat dikit. Itu sudah bisa closing kalau pernikahan malam. Jadi kita tidak harus menunggu tamu semua pulang baru closing. Tetapi jangan closing setelah doa makan langsung closing, itu tidak bisa. Karena setelah doa makan, kita masih butuh banyak informasi yang perlu disampaikan sama MC. Gitu. Oke? Cukup ya, lanjut. Berikutnya seminar dengan tema produktif atau bergosip. Yang bertindak sebagai MC seminar PWGT Kakak Rita, yang bertindak sebagai moderator seminar Kakak Herlina Pangloli, dan pemateri seminar adalah Kakak Lili Tangdililing. Cek mic. Tes. Kakak Ato? Iya, sectionnya tadi habis. Sementara dibuka ulang lagi. Tes. Sambil menunggu persiapan yang seminar,
Kita berikutnya MC Wedding Ayu Sirapa oleh Kakak Veronica Baan. Sudah? Oh. Ternyata sudah siap seminar. Jadi sebentar, Bun. Masuk dulu MC. MC ya. Moderator kok. Ya, aku MC. Masih mute. Shalom. Shalom. Halo. Selamat siang para peserta Ruang Zoom. Puji syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, kita bisa hadir dan bergabung dalam kegiatan seminar PWGT hari ini. Seminar kita hari ini dengan tema PWGT memilih antara produktif atau bergosip. Dengan tema ini, kita akan belajar dan memahami bagaimana ibu-ibu PWGT menggunakan waktu, pikiran, dan perkataan untuk hal-hal membangun. Saya Rita mengucapkan selamat bergabung dalam seminar hari ini. Untuk memahami tema kita lebih dalam, saatnya pemaparan materi dengan dipandu moderator Ibu Herlina Pangloli. Ibu Herlina Pangloli ini seorang aktivis perempuan pemberdayaan dan juga pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya. Kepada Ibu kami silakan.
Shalom. Selamat siang. Selamat bergabung dalam seminar PWGT. Saya Herlina yang akan memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelum kita memulai, saya ingin membacakan beberapa himbauan teknis. Pertama, mohon untuk memute audio selama sesi materi berlangsung. Kedua, jika ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat box dengan format nama spasi pertanyaan. Acara kita ini direkam, jadi semua peserta boleh menyimpannya kembali setelah acara selesai. Tema kita hari ini sangat menarik, yaitu PWGT memilih produktif atau bergosip. Narasumber kita sudah hadir. Beliau adalah Ibu Lili Tangdililing. Beliau Ketua PWGT Jemaat Biringkanaya. Beliau seorang manajer di sebuah perusahaan PT Berkat Mulia sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kepada Ibu Lili, selamat datang. Halo, selamat datang. Langsung saja kita mulai sesi pemaparan materi kita. Kepada Ibu Lili, disilahkan. Shalom. Halo. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, waktu yang baik Tuhan sediakan bagi kita semua. Kita berjumpa di seminar pada saat ini. Terima kasih Ibu Herlina selaku moderator sudah boleh memperkenankan saya untuk menyampaikan materi pada saat ini. Berbicara tentang PWGT memilih produktif atau bergosip, saya akan mengawalinya seperti ini. Adakah di antara kita yang pernah bercerita? Mohon izin, ada yang pernah bercerita? Ada yang pernah bergosip? Wah, bergosipnya tambah makin besar suaranya. Kita mau belajar bersama-sama bercerita. Apa perbedaan bercerita dengan bergosip? Ini hampir-hampir sama ya. Ya, tema kita berbicara tentang memilih produktif atau bergosip, tapi kita mengawalinya, saya mengawalinya dengan pertanyaan, sama kayak itu bercerita dengan bergosip? Ya, beda ya. Baik, mari kita sejenak, beberapa waktu ke depan kita akan membahas beberapa hal, berbicara tentang produktif, bergosip, dan saya mengawalinya dengan bercerita. Suatu kali ketika, saya bercerita kepada Ibu Vero, 2 minggu lalu saya mengikuti kegiatan public speaking. Ternyata mengikuti public speaking itu sangat bagus, banyak sekali manfaatnya. Saya bisa banyak tahu hal tentang bagaimana berbicara di depan orang banyak. Lalu kemudian saya makin kesini makin bisa percaya diri. Bisa berdiri sebagai MC atau liturgis. Kira-kira ini bercerita atau bergosip? Baik. Kring 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 kring. Halo? Mitandai Saraka? Weh. Ibu Lili minggu lalu itu tidak datang bertugas untuk majelis gereja. Pecu rupanya Moreia liturgis natanya ditunjuk di sore menerima tamu. Masa? Jadi tak anak saya, iyo tak anak saya. Padahal bertugas. Nah ini bercerita atau bergosip ini? Ya, sederhananya bercerita itu positif, berbagi informasi, mengedukasi, berbagi ilmu, berbagi cerita yang positif. Bergosip, menyampaikan informasi yang kebenarannya belum pasti, belum benar,
dan lebih sifatnya negatif atau tidak membangun. Baik, kita masuk ke materi kita, materi inti. Perempuan bijak menggunakan waktu untuk hal yang membangun. Amin? Amin pastinya. Sebenarnya saat ini kita mau belajar bersama-sama untuk sesi pada saat ini. Banyak di dalam pemikiran kita akan belajar bersama-sama. Apa itu gosip dan apa itu produktif. Kita akan memahami apa dampaknya. Dan kita akan belajar tentang strategi untuk meningkatkan produktivitas di dalam kehidupan kita. Apa itu bergosip? Secara garis besar saya mau sampaikan di sini. Satu, gosip itu tadi saya mengawali dengan dua cerita tadi itu. Bergosip itu satu, membicarakan orang lain. Membicarakan tentang kehidupan atau perilaku orang lain. Dua, membahas hal pribadi atau kabar tertentu. Ya. Hubungan, masalah, kabar terbaru tentang seseorang. Yang ketiga, gosip itu informasinya belum tentu benar. Gosip bisa berupa fakta tetapi juga bisa menjadi rumor atau cerita yang belum jelas kebenarannya. Yang keempat, apa itu gosip? Dapat berdampak negatif jika gosip tidak benar atau berlebihan, bisa merugikan atau menyakiti orang lain. Empat hal ini lumayan menimbulkan masalah juga ya ternyata kalau kita bergosip. Apa itu bergosip? Itu tadi ada 4 poin yang saya sampaikan. Selanjutnya, kenapa itu bergosip biasa terjadi? Ada yang jawab karena enak, betul. Orang bilang makin digosip makin sedap. Ya, ternyata sama pemahaman kita semua ini. Jadi kita mau belajar, makin belajar tentang gosip. Gosip, mengapa gosip biasa terjadi? Ini biasanya karena faktor lingkungan. Ada kelompok-kelompok tertentu, teman-teman dekat kita, mungkin tetangga kita juga di rumah. Pas bangun pagi-pagi beli sayur, ngumpul-ngumpul di luar, tinggal bercerita, bergosip. Di persekutuan juga pun seperti itu, ada besti-besti kita merasa nyaman bercerita di situ. Syukur-syukur kalau bestinya di kita atau semua orang pergi kita telepon untuk bercerita, hati-hati. Lalu kemudian mengapa gosip bisa terjadi? Kurangnya aktivitas ibu-ibu. Ternyata kalau kurang aktivitas tidak tahu mau apa mau dibikin, ambil miki telepon, buka WA, buka Facebook, dan kita mulai bergosip. Kenapa juga mengapa gosip itu bisa terjadi? Ya tuh pikiran tak, saya pakai bahasa Toraja sedikit karena ini kita kaum PWGT ya. Kita selalu pengen mau rebang ke itulan tandai apa dan itu bagus. Bagus selalu pengen mau tahu sesuatu. Malapu-lapu syarah atau Ibu Rita lau selesai syarah atau tugas Ibu Wani dan lain sebagainya. Ingin banyak tahu itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau sudah lebih daripada itu kemudian yang jelek-jeleknya kita mau cari tahu itu yang bahaya. Gosip bisa terjadi karena merasa ingin dekat dengan orang lain, pengen tahu kehidupan sedalam-dalamnya orang lain. Itu beberapa hal yang saya coba sampaikan mengapa gosip bisa terjadi. Selanjutnya kita sudah tahu apa itu gosip, kenapa bisa terjadi. Kita mau tahu ini, apa dampak negatif daripada gosip itu sendiri. Pertama, ya kalau cerita miki orang lain jelek kira-kira, senangkah itu orang yang dicerita yang tidak baik? Pastinya tidak. Ya, jadi hubungan menjadi rusak, tidak sehat. Menimbulkan kesalahpahaman sehingga orang terkadang bombe, pecu, tidak baku omong, tidak baku sapa, tidak mau baku lihat. Menyakiti hati orang lain. Persekutuan yang harusnya menjadi wadah untuk kita saling membangun malah menjadi saling menyakiti satu dengan yang lain, jadinya orang yang lain sudah tidak merasa nyaman lagi untuk hadir dalam persekutuan karena merasa didiskriminasi, merasa dicerita jelek oleh teman-teman yang lain. Poin yang terakhir bahwa dampak negatif gosip itu luar biasa, merusak kesaksian hidup orang percaya. Kita semua ini. Kesaksian hidup kita ini jadi rusak, tidak berarti karena dampak dari gosip itu sendiri. Firman Tuhan katakan dari Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu,
Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Apa itu maknanya ibu-ibu? Perkataan harus membangun. Perkataan mestinya bisa membawa berkat dan sukacita. Itu berbicara tentang gosip. Nah, ini kita mau sandingkan. Berbicara tentang produktif. Apa itu produktif? Produktif itu ada 4 hal yang coba kita belajar dari situ. Bahwa produktif itu fokus pada hasil dan tujuan. Jadi kita memang sudah berpikir, ada sesuatu yang harus saya selesaikan, ada tujuan dan harus ada hasil yang saya bisa selesaikan. Contoh misalnya, dari pagi kita bangun sudah ada target, bangun pagi menyiapkan sarapan, mempersiapkan keberangkatan anak-anak ke sekolah, itu kan semuanya tujuan, target yang harus mesti kita selesaikan. Kemudian yang kedua bahwa aktivitas yang berdampak nyata bukan hanya sebatas pikiran, tetapi ada tindakan. Melakukan kegiatan yang menghasilkan hasil nyata seperti pekerjaan selesai, tugas selesai, bahkan ada ide-ide baru yang bisa kita kerjakan. Yang ketiga, apa itu produktif? Memanfaatkan waktu dengan baik. Contoh tuh kita ibu-ibu, baik yang kerja di luar rumah maupun yang kerja di rumah, karena ibu-ibu rumah tangga juga itu sesungguhnya kerja, cuman kerjanya di rumah bukan di luar rumah. Ya, terkadang kau omong kasih miki maasasa, maknaso dan lain sebagainya. Kuala pa HP ku dulu, ku buka-buka ibu-ibu udah mau informasi lalu, atau kita cari-cari apa upload di Facebook tanpa kita berpikir bahwa apakah pernyataan-pernyataan kita ini bisa menyinggung orang lain atau tujuannya untuk menyindir seperti itu. Karena kita berpikir banyak waktu yang longgar sehingga kita mengisinya dengan hal-hal yang tidak begitu bermanfaat. Yang keempat, dalam pikiran kita mestinya produktif itu berbicara bahwa bagaimana kita bisa terus berkembang. Terus berkembang itu adalah kalau kita sudah tahu 1, bagaimana bisa tahu 3, bisa melakukan 5, bisa melakukan 10. Tidak hanya stuck pada bahwa oh di siang mau kuku pogau, saya sudah tahu 3, tidak usah lagi ikut kegiatan-kegiatan yang lain, cukup begini saja. Tetapi ibu-ibu kita mari terus memperlengkapi diri kita untuk terus berkembang dan bisa tetap maju. Nah bagaimana caranya untuk memilih produktif? Bagaimana caranya? Ya pastinya 1 tadi kita harus menentukan tujuan yang jelas. Kita membuat rencana kegiatan dari pagi apa-apa tuh di pegau, selesai masak, selesai apa, selanjutnya apa, sore jam berapa ikut ibadah, malamnya lagi ikut latihan paduan suara dan seterusnya. Berkomunikasi dengan keluarga dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga menghindari kegiatan yang tidak bermanfaat, terus belajar dan mengembangkan diri dan bisa hadir buat orang lain, tidak hanya untuk diri sendiri. Selanjutnya contoh kegiatan produktif, mau belajar hal baru seperti yang saya sampaikan tadi. Contoh PWGT memprogramkan public speaking. Mungkin ada yang berpikir, ya apa biasa banget mau tuh di Pogau, biasa tampil liturgis, MC dan lain sebagainya. Tetapi faktanya bahwa makin kesini makin kita belajar makin banyak hal yang bisa kita tahu. Pelajaran yang kita tahu dengan kita belajar lagi makin banyak yang bertambah di dalam diri kita. Jadi mau belajar hal yang baru. Capek, iya pasti, harus mengorbankan waktu, iya pasti, tenaga dan pikiran semuanya. Tetapi satu hal bahwa dengan mau belajar pasti ada sesuatu yang baru yang bisa kita dapatkan. Mengisi waktu di pelayanan gereja dan sosial. Pelayanan gereja, selesai kegiatan di rumah, ada jadwal PWGT, ibadah PWGT, KRT, lalu kemudian juga ada latihan paduan suara, kegiatan-kegiatan sosial di lingkungan sekitar kita, ada kerja bakti. Mari memberi waktu, memberi diri juga untuk ambil bagian di situ sehingga kita tidak hanya hidup untuk kehidupan keluarga kita, diri kita sendiri, tetapi kita keluar untuk bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar dari rumah kita. Yang terakhir juga contoh kegiatan produktif mengembangkan hobi, misalnya memasak di rumah. Kalau selama ini baru 4 masakan yang kita tahu, kita berkreasi untuk lihat-lihat di Facebook atau apa, oh ternyata banyak masakan, 1001 macam masakan dicoba-coba untuk bisa menyenangkan suami dan keluarga di rumah, mengembangkan hobi, apalagi menanam bunga dan lain sebagainya. Itu beberapa contoh untuk kegiatan produktif. Mudah-mudahan sampai di sini ada beberapa hal yang sudah boleh kita nangkap. Kita mau sandingkan ini, produktif vs bergosip. Nah, kalau produktif itu tujuan lebih mudah tercapai karena ada perencanaan. Kemudian pekerjaan lebih cepat selesai. Lalu kemudian dengan produktif itu bisa meningkatkan kualitas hidup diri kita sendiri
dan kemudian kita mampu untuk mendisiplinkan kehidupan kita. Nah, berbicara tentang gosip, ya itu tadi sudah banyak dicerita dari awal, ternyata gosip itu bisa merusak hubungan dengan orang lain, bisa menimbulkan kesalahpahaman, bisa merusak reputasi seseorang, pembunuhan karakter, membuat orang tidak nyaman. Lalu kemudian yang terakhir membentuk kebiasaan berbicara negatif. Jadi bergosip itu secara tidak langsung kita sudah membentuk kebiasaan dalam diri kita untuk berbicara yang tidak positif atau negatif atau selalu mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang lain. Bagaimana tips untuk mengatasi gosip? Pastinya kita mau tahu bagaimana ya caranya. Kalau saya ini selalu bang mau itu bicara-bicara tentang orang lain, cari-cari kesalahannya, tidak mencoba untuk belajar untuk berpikir positif tentang orang lain. Atau mungkin juga bukan kebiasaan tetapi karena teman-teman sekumpulan kita kebiasaannya begitu, ikut-ikutlah juga kita di dalam kebiasaan itu. Satu, yang tips untuk mengatasi gosip salah satunya adalah berpikir sebelum berbicara. Ya, jadi kadang orang bilang no exo talk only, nato. Ya, di tengah itu apa dulu? Namanya di pokada, apakah apa yang kita ucapkan ini tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain? Ataukah sudah bisa menjadi berkat? Yang kedua, memastikan kebenaran informasi. Kayak tadi kring, lah di yang ku itu kumua ambai tak siat udah nasusi itu apa mi pokada mi pikirkan mungkin lagi kurang enak badan jadi tidak ada. Itu sudah belajar untuk mengalihkan pembicaraan di poin 3 itu mengalihkan pembicaraan. Terlebih lagi kalau untuk mencari kebenaran informasi ya kok di telepon itu orang yang bersangkutan masa kisah kok mira karena ada kendala kenapa tidak hadir seperti itu. Memastikan kebenaran informasi ini untuk mengatasi gosip, mengalihkan pembicaraan. Kalau dirasa-rasa ini saya ditemani bercerita ini sudah mau untuk mengarah ke bercerita yang kurang positif, kita stop mengalihkan pembicaraan, topik pembicaraan. Yang terakhir, keempat, kita harus mengingat konsekuensi gosip tadi itu. Banyak masalah yang ditimbulkan. Yang terakhir bahwa hati kita selalu diingatkan untuk bagaimana tetap positif pada hal-hal positif dan bisa membangun kebiasaan baik dan refleksi diri. Ibu-ibu berbicara soal waktu, adakah di sini yang punya waktu lebih dari 24 jam? Ada yang kurang dari 24 jam? Artinya waktu kita sama. Berarti mestinya kita semuanya bisa mengatur waktu di dalam menjalankan aktivitas kita. Membangun kebiasaan baik harus disiplin waktu. Mengisi hari dengan kegiatan positif dan bisa mendukung satu dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah pembicaraan saya bisa membangun, sudah membangun, atau waktu saya sudah gunakan dengan baik. Nah, ini membangun kebiasaan baik dan mencoba untuk refleksi kepada diri sendiri. Nah, berbicara dengan kaitannya dengan PWGT, saya dan ibu-ibu semua, bagaimana PWGT dapat menjadi sarana, wadah, komunitas yang saling menguatkan, tempat bertumbuh dalam iman, teladan dalam perkataan dan tindakan. Ini terkait dengan produktif atau bergosip, apa peranannya PWGT. Jadi PWGT, saya dan kita semua terus diingatkan dan terus diajak untuk bahwa kehadiran kita bagaimana dapat menjadi wadah di komunitas yang bisa saling menguatkan. Oh, lihatlah itu PWGT Jemaat Piring Kenaya, ternyata si pakaborotongannya mereka saling menguatkan ketika ada yang keliru atau ada yang salah, mereka bisa saling mengingatkan dan menguatkan. Wadah PWGT bisa menjadi tempat bertumbuh dalam iman. Ya, persekutuan bukan membuat orang malah menjauh dari persekutuan, tetapi ibu-ibu akan bilang, oh ternyata di PWGT itu kita bisa mendapatkan teman yang peduli dengan saya, perhatian dengan saya, care dengan saya, dan bisa bertumbuh dalam iman sama-sama. Teladan dalam perkataan dan tindakan, memang ini bukan sesuatu yang gampang ya. Memang berbicara itu gampang dikeluarkan, tapi ibarat, saya pernah mendengar cerita bahwa itu kapas, ya ketika dalam tempat dihamburkan seperti ini, untuk mengumpulkannya kembali itu susah karena sudah terlanjur terhambur di mana-mana. Jadi ini mengingatkan kita bahwa hendaknya lah berpikir sebelum kita berkata, berpikir sebelum kita bertindak.
Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya menutup untuk materi ini? Ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Gosip dengan produktif itu sudah pastinya kita pahami. Ini ada kendala sedikit terkait dengan koneksi di internet. Ya. Kira-kira masih lama Kakak Atta atau bagaimana? Kita sabar menunggu dulu ya, ada kesalahan teknis sedikit. Boleh join link ulang yang sudah di-share yang awal tadi? Silakan join di link yang baru di-share. Boleh, silahkan join ulang. Terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Masih ada penutup, tunggu masih ada penutup. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Kami akan membuka sesi pertama untuk 5 orang penanya. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand untuk berbicara secara langsung. Pre-memory. Sebagai kesimpulan, mari kita memaknai waktu kita untuk hal-hal positif. Sedikit mungkin dulu, Dek, siapa Ibu Herlina, saya ada sedikit mungkin sebelum ditutup. Silakan. Ya. Silakan Ibu Lili. Baik Ibu-Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, mana? Jangan lebih sedikit. Baik Ibu-Ibu, terima kasih sudah boleh hadir dalam seminar saat ini. Saya sebagai
pemateri yang boleh diberi kesempatan untuk berbagi. Saya menutup untuk materi kita pada saat ini bahwa waktu adalah pemberian Tuhan. Gunakan untuk berkarya, memberkati, bukan untuk membicarakan kelemahan orang lain. Jadi ibu-ibu, dengan adanya materi ini kita belajar bersama-sama bahwa mari kita bijak memilih menjadi wanita yang produktif, membangun dengan perkataan dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat 12. Oleh karenanya itu ibu-ibu sama-sama kita terus semangat memilih produktif di dalam menjalani kehidupan kita bersama keluarga, di dalam pelayanan dan di setiap hal yang kita kerjakan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Lili. Demikian diskusi kita hari ini. Mari kita berikan apresiasi virtual aplaus kepada pemateri kita hari ini. Sebagai kesimpulan, mari kita memaknai waktu kita untuk hal-hal positif, berguna, dan kita bisa hidup lebih produktif. Tinggalkan kebiasaan bergosip supaya hidup lebih berarti dan bermakna. Selanjutnya, mari aktifkan kamera masing-masing. Kita akan berfoto bersama. Terima kasih kepada pemateri kita Ibu Lili dan terima kasih kepada semua peserta yang setia dalam ruang seminar pada siang hari ini. Saya Herlina undur diri dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Luar biasa pemaparan materi hari ini. Mengingatkan kita sebagai ibu-ibu PWGT, waktu satu-satunya modal yang tidak bisa dibeli. Hari ini kita belajar bahwa mulut yang digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Sementara mulut yang digunakan untuk bergosip hanya akan meruntuhkan karakter. Setelah seminar ini, kita akan kembali ke dunia nyata. Akan selalu ada godaan untuk membicarakan orang lain. Tapi ingatlah, orang sukses akan membicarakan ide yang cemerlang. Orang rata-rata akan membicarakan peristiwa dan orang kecil membicarakan orang lain. Jadilah ibu-ibu PWGT yang produktif, bukan yang reaktif pada isu. Karena tangan yang bekerja tidak punya waktu untuk menunjuk kesalahan orang lain. Tetaplah menjadi ibu-ibu PWGT yang bijaksana, menjadi teladan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Saya Rita mengucapkan terima kasih kepada semua peserta Zoom yang setia sampai acara kita selesai. Mari tutup Zoom ini lalu buka peluang baru untuk berkarya. Selamat menjadi ibu-ibu produktif. Tuhan Yesus memberkati. Sekian.
Terima kasih. Kita langsung saja ke Kakak Lijun memberikan komentar. Ya, ini yang pertama ya. Kita simulasi pakai Zoom. Kalau kita pakai Zoom, kakak-kakak, kita harus memastikan bahwa audio kita itu bagus, sinyal kita itu bagus, penampilan kita bagus, dan yang tak kalah penting adalah background kita disiapkan. Ya, karena kalau backgroundnya tidak disiapkan, nanti lewat orang di belakang, lewat suami kita pakai celana pendek, untung kalau gagah dan menarik bagi orang. Tapi ya mikir kakek lendu ya mana milik itu siapa pak anak bahaya. Jadi background itu penting. Ya, jadi kalau kita bikin lewat Zoom, panitia harus siapkan Zoom backgroundnya gitu. Yang kedua persiapannya kayaknya mereka yang tampil ini simulasi sangat luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu buat mereka bertiga. Tidak mungkin dong ketua PWGT tampil dengan seadanya, kan tidak mungkin lah. Ya, masa anggotanya semua punya usaha yang sangat tinggi, apalagi sudah ditunda 3 kali, ya. Dipersiapkan berminggu-minggu ini barang, ya. Yang berikutnya mungkin MC-nya mana MC-nya? Oh kakak, sering MC, biasa MC, tidak juga. MC di sini, saya suka sekali dengan kalimat-kalimat penutupnya. Karena itu bisa mengajak orang untuk kembali mengingat materi dan bahwa ternyata kita tidak boleh terlalu banyak bergosip. Tapi mari kita tutup Zoom dan kita buka peluang yang baru untuk berkarya. Gitu. Untuk moderatornya, ini moderatornya pintar juga gimmick. Tadi diperkenalkan sebagai apa kakak? Iya diperkenalkan tadi, Kak Lili diperkenalkan sebagai? Manajer. Manajer, luar biasa. Dan itu salah satu cara memang untuk meyakinkan orang bahwa materi ini sangat bagus, begitu. Sisa eye contact-nya tadi kakak jangan terlalu banyak membaca, ya. Itu aja mungkin dari saya. Yang jelas bahwa saya sengaja pakai tema ini salah satu ya, karena ini jadi tantangan ibu-ibu sebenarnya. Supaya setidaknya materi Kak Lili itu bisa menyentil kita sedikit supaya jangan banyak gosip, tapi banyak produktif lah, gitu ya. Karena dengan apa tadi kalimat penutupnya MC apa moderator ya, bahwa dengan mulut yang sama keluar gosip, keluar apa semua tadi itu, keluar kutuk, keluar berkat, pokoknya dari mulut yang sama itu bisa keluar hal-hal yang baik tapi juga hal-hal yang buruk. Nah bagus tadi karena dia bisa merusak relasi apa segala macam, gitu ya. Karena gosip itu makin digosok makin enak memang, makin mantap, ya. Tanpa kita lihat diri kita, ternyata yang digosipkan itu sebenarnya juga diri kita, gitu ya. Semoga bisa materinya sekalipun cuma simulasi, tetapi materinya bisa memberikan pengetahuan dan juga refleksi bagi kita. Terima kasih kakak, lanjut. Bisa saya tambah kak? Iya, semua bagus dan saya apresiasi. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin saya bisa ini duduknya juga harus tegak karena tadi saya lihat moderatornya duduknya tidak tegak. Terus kemudian gerakan badan itu sebaiknya tidak terlalu banyak karena kita kan melihat kamera nanti peserta itu pusing kalau kita ya itu terlalu banyak gerakan. Terus kemudian kalau webinar itu tidak ada kontak langsung dengan audiens, jadi kita tidak perlu ada bertanya, bertanya beda kalau kita yang langsung itunya. Kemudian moderator itu harusnya mempersilahkan untuk closing statement kepada pemateri. Dan tadi juga lupa mengembalikan kembali ke MC. Ya itu aja, terima kasih. Oke, lanjut kakak. Tadi sudah dikasih masukan, betul. Kalau kita pakai Zoom kakak-kakak jangan terlalu dibawa kameranya ya. Sebisa mungkin dengan dada, rata dengan dada, jangan terlalu dibawa. Apalagi kalau ibu-ibu kan biasanya seperti perutnya saya berlipat-lipat. Itu takutnya kelihatan di kamera kurang bagus. Jadi harus di atas sejajar dengan dada. Gitu. Kemudian yang tadi disampaikan jangan sandar karena itu pasti kelihatan kalau sandar atau terlalu santai, harus tegap. Saya sudah sampaikan bahwa sebisa mungkin duduk itu jaraknya 1 kepalan dari
kursi. Oke, lanjut. Berikutnya dan sekaligus simulasi terakhir, MC Wedding Ayu Sirapa oleh Kakak Veronica Baan. Bahaya. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dalam resepsi perkawinan dari Ayu dan Tian di Gedung Gereja Jemaat Biring Kanaya, Minggu 29 Maret 2026. Hadirin yang berbahagia, hari ini menjadi sejarah cinta yang telah terikat janji suci. Dengan iringan musik cinta, mari kita sambut Sang Raja dan Sang Ratu sehari kita, Ayu dan Tian. Dan kini saatnya kita akan menyambut segenap keluarga yang akan mengantar Ayu dan Tian menuju singgasana pelaminannya. Inilah keluarga besar dari Ayu dan Tian. Penantian yang panjang, komitmen yang besar, cinta yang kuat menyatukan Ayu dan Tian hari ini. Kebahagiaan yang tak tertara dirasakan Ayu dan Tian karena hari ini disatukan oleh Tuhan untuk sehidup semati. Teriring doa dan harapan terbaik kita bersama. Hari ini kiranya menjadi langkah awal terbaik untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Kebahagiaan Ayu dan Tian hari ini juga dirasakan oleh pemimpin bahkan segenap rekan kerja dari Ayu. Oleh karena itu, kami mempersilahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palopo, Bapak Dr. Randus Haji Jufri MA, untuk memberikan ucapan selamat kepada Ayu dan Tian. Waktu kami berikan. Prima Mori. Hari ini di hari yang berbahagia, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Bupati Toraja Utara, Bapak Frederick Victor Palimbong STSM MAK. Juga akan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Waktu kami berikan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga kepada segenap tamu undangan yang telah berkenan hadir di siang hari ini. Oleh karena itu kami mempersilakan Bapak Lee Jun untuk mewakili pengantin dan keluarga menyampaikan ucapan terima kasih. Waktu kami berikan. Mari kita akan mendengarkan suara yang sangat merdu, tentunya dari pengantin wanita kita, Meti Tombi. Tentunya dari pengantin wanita kita, Meti Tombi, yang akan menyanyikan spesial untuk kita nikmati sebagai penyambutan untuk segenap tamu undangan yang hadir pada saat ini. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan atas kebaikannya dalam acara sukacita kita pada saat ini, dan lewat jamuan makan siang dan siapkan oleh kedua mempelai dan untuk segenap tamu undangan, dan kita akan dipimpin doa oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparum STH MM. Dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara sukacita kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Saya Veronica mohon maaf jika sepanjang kebersamaan kita pada siang hari ini ada hal yang tidak berkenan. Selamat siang dan shalom untuk kita semua. Iya. Kalau Kakak Vero ini kan sudah, iya ya, saya cum laude ya, summa cum laude. Ya, yang pertama karena saya sebenarnya tadi sangat tertarik dengan Kakak Vero ketika masuk pada perform yang akan menyanyi pengantin, itu nadanya berubah dan memang seharusnya seperti itu. Sebelumnya kan acaranya itu adalah pemberian ucapan selamat, kemudian ucapan terima kasih keluarga. Itu kayak nadanya tidak terlalu naik, volumenya tidak terlalu besar. Setelah ucapan terima kasih keluarga itu masuk dalam spesial performnya pengantin. Karena kebetulan yang di rundown ini, di cue card MC ini yang menikah adalah Ayu Siramba yang penyanyi. Dan dia mau menyanyi, tetapi tadi diganti namanya. Nah, ketika masuk di momen itu memang adalah momen yang sangat spesial buat pengantin. Karena dia mau menyanyi. Oleh karena itu, sebisa mungkin yang dari tadi ada ucapan selamat 2 kali, kemudian ucapan terima kasih keluarga, audiens itu kan diam, tenang. Ketika mau masuk ke dalam nyanyian, special perform, maka kita harus membangkitkan semangat audiens dan mengarahkan semua audiens itu tertuju pada pengantin. Dan caranya Kakak Vero tadi menggayat audiens dengan menaikkan volume dan nadanya, itu sangat bagus. Gitu. Closingnya mungkin perlu saya tambahkan. Closing itu kakak-kakak juga harus berisi dengan doa-doa kita kepada mempelai. Ya, jadi demikianlah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kiranya kedua mempelai diberkati Tuhan apa segala macam, gitu ya. Biasanya begitu, tapi tadi tidak begitu. Ya, ya harusnya dikasih doa dan harapan-harapan. Setelah itu kita tutup, bisa pakai pantun. Kalau saya selalu menutup acara di wedding atau lamaran itu pakai pantun. Ya, saya tuh biasa bikin pantun kalau sementara jalan acara. Saya biasa tanya ke fotografer, apa kan misalnya begini, cara saya begini kalau di, ini bisa jadi tips ya kalau lamaran.
atau wedding. Kalau lamaran itu saya selalu bikin dulu isinya apa? Saya selalu isinya itu tolong dijaga mata dan hatinya. Saya sudah punya tolong dijaga mata dan hatinya. Saya sudah tahu di belakang itunya. Kemudian di atas saya kasih selamat untuk namanya mereka berdua. Berarti saya harus ambil rima terakhirnya, ini 2. Baru saya carikan kata-katanya. Saya selalu tanya ke fotografer. Fotografer itu kan biasa kalau sementara doa makan, mereka diam, duduk. Saya tanya, kira-kira misalnya Lijun dan Ansi misalnya ya. Berarti saya mau pakai antara Jun atau Si. Saya pakai Si aja lah ya biar gampang. Apa kira-kira benda yang berkaitan dengan Si selain terasi, karena kurang bagus kalau terasi. Nasi, busi. Nah, saya sudah bisa bikin pantunnya. Misalnya, ke pasar terong beli terasi. Terasinya enak dan murah harganya. Kan sudah jadi pantun. Ke pasar terong beli terasi, terasinya enak dan murah harganya. Selamat untuk Lijun dan Ansi, tolong dijaga mata dan hatinya. Ansi. Oh, bukan pacar saya namanya Ansi. Maksudnya contohnya ya. Jadi bikin dulu isinya di bawah, baru bikin di atas apanya sih namanya saya lupa. Ya itulah pokoknya. Ya, dan ambil di 2. Jadi kalau Lijun dan Ansi pengantinnya atau orangnya lamaran, maka saya harus memilih salah satunya. Tapi kan kakak-kakak bisa bikin pantun yang berbeda dari ini. Ini hanya contoh, gitu ya. Supaya ketika closing itu bagus. Misalnya ini di lamaran. Orang tepuk tangan atau tidak, itu juga tergantung momentum. Saya sudah bilang berkali-kali ya. Biar bagus ini pantun, tetapi setelah kita ucapkan ini pantun masih panjang yang kita omongkan, orang tidak tepuk tangan. Caranya begini misalnya. Saya akan menutup seluruh rangkaian acara kita pada sore hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya punya satu pantun, mohon dijawab cakep ya. Jangan lupa dikasih instruksi untuk penonton supaya mereka jawab cakep nanti. Mereka pasti langsung bilang cakep padahal kita belum berpantun. Ya biasanya begitu kan. Kita bisa bilang belum. Kita masuk ke pantunnya. Ke pasar terong beli terasi. Terasinya enak dan murah harganya. Selamat untuk Lijun dan Ansi, tolong dijaga mata dan hatinya. Saya Lijun Tripatuli, selamat sore, Tuhan memberkati. Sudah gitu aja. Jadi ketika saya sudah sampai di tolong dijaga mata dan hatinya, langsung orang tepuk tangan, langsung disambung. Saya Lijun Tripatuli, terima kasih, selamat sore. Cukup di situ. Jangan lagi panjang. Jangan lagi dijeda. Ya, kalau kakak-kakak jeda, tolong dijaga mata dan hatinya dan biarkan orang tepuk tangan. Orang selesai tepuk tangan baru kita lanjut lagi ngomong. Itu momentumnya, puncaknya tidak dapat. Karena orang tidak akan tepuk tangan lagi ketika kita selesai ngomong nantinya. Kita berharap, kita sementara ngomong, orang masih tepuk tangan. Oleh karena itu setelah pantun, tolong kalimatnya jangan terlalu panjang di belakang. Makanya saya bilang, sebelum masuk pantun atau sebelum dikasih gong di terakhir, tidak mesti pantun loh ya, kalau kakak-kakak punya cara lain. Maka harapan-harapan kita, ucapan terima kasih kita itu di atas semua dulu. Ini di closing ya. Diucapkan semua dulu baru masuk pantun. Karena ini kalimat penutup ini. Bisa ditambah di bawah. Saya Lijun Tripatuli, saya Veronica Baan. Terima kasih dan selamat sore. Jangan panjang lagi kalimatnya. Ya. Yang berikutnya tadi Kakak Vero, saya sudah sampaikan berkali-kali bahwa salam itu sebisa mungkin diucapkan satu persatu. Biarkan orang jawab dulu baru kita lanjut ke salam berikutnya. Selamat siang, biarkan orang dulu menjawab selamat siang. Atau shalom, biarkan orang dulu jawab shalom. Baru kita lanjut assalamualaikum. Gitu ya. Karena tujuan kita menyampaikan salam supaya orang juga menyampaikan salam kepada kita. Ya. Makanya kalau dalam ibadah, pendeta menyampaikan salam sejahtera bagimu dari semua orang kudus, jemaat juga menjawab dari bawah. Bagimu juga. Itu tujuannya. Ya. Itu mungkin dari saya ya, karena waktu kita sangat mepet dan Ibu Pendeta sudah hadir. Sekalian saya closing statement, karena ini pertemuan terakhir. Saya sangat bersyukur
karena kakak-kakak ikut dengan sangat antusias ya. Sekalipun mungkin saya sudah ada yang merasa dikerjai sama saya karena saya kasih simulasi yang aneh-aneh gitu ya. Mohon maaf sekali. Tapi saya setiap tema yang saya berikan itu punya tujuan ya. Yakin dan percaya bahwa saya tidak ada niat buruk untuk membuat malu kakak-kakak, tidak. Karena ini adalah ruang belajar, saya juga sangat belajar dari pertemuan-pertemuan kita, saya dapat banyak pembelajaran. Oleh karena itu kakak-kakak, saya berharap bahwa setiap simulasi yang kita kerjakan itu betul-betul punya dampak. Kalau misalnya tidak punya dampak pada diri kita sendiri, setidaknya punya dampak pada persekutuan kita PWGT. Karena banyak sekali ide-ide yang muncul ya, selama kita belajar bersama. Banyak koreksi-koreksi diri sendiri, banyak koreksi-koreksi untuk persekutuan kita juga yang muncul selama kita belajar bersama. Yang berikutnya adalah sebagai anak muda yang mengajar mama-mamanya atau kakak-kakaknya bahkan oma-omanya, saya mungkin sering kali mengeluarkan kata-kata yang tidak sesuai dengan umur. Karena saya orang ekstrovert yang suka ceplos-ceplos dan saya menghadapi orang tua pasti ada terpeleset sedikit kata-katanya yang mungkin bercandaannya terlalu kelewatan kah, saya mohon maaf sekali karena keterbatasan itu. Yang berikutnya, selama membawakan materi kakak-kakak ada hal yang tidak maksimal mungkin ya, karena waktu kita yang sangat terbatas atau karena mungkin saya capek misalnya ya, karena berdiri 2-3 jam itu belakang saya cukup terasa capek. Apalagi yang kemarin, sesi yang kemarin itu betul-betul sangat capek. Karena baru tiba dari Toraja langsung bawa materi, langsung lanjut lagi malamnya wedding. Jadi saya mohon maaf kalau misalnya ada momen-momen yang tidak maksimal gitu. Berikutnya adalah kakak-kakak kalau butuh materi yang kita sudah pelajari, kakak Ata nanti bisa di-share di grup. Tetapi karena itu saya batasi untuk dibuka, maksudnya durasinya dibuka saya akan batasi, tidak akan saya buka selamanya. Oleh karena itu yang mau diambil materinya diambil sesegera mungkin, karena itu materinya Speak Up Academy yang berbayar sebenarnya. Tapi karena dibayarkan sama PWGT, jadi kakak-kakak bisa full akses ke sana dalam waktu yang sangat terbatas, gitu ya. Dan kakak-kakak bisa konsultasi lewat grup atau chat ke saya, itu bisa. Kalau misalnya ada yang mau job atau ada yang mau ditanyakan boleh, ya. Saya akan menutup seluruh rangkaian pembelajaran kita. Selama 7 kali pertemuan, saya sudah minta maaf dan saya sudah mengucapkan terima kasih banyak. Saya tidak akan melupakan kelas ini, karena ini adalah salah satu kelas yang sangat berkesan buat saya. Begitu sebaliknya. Kalau saya menikah, saya undang kelasnya. Saya sangat mengharapkan kehadiran kakak-kakak, tapi amplopnya lebih saya harapkan. Tidak. Ya, saya sangat terkesan dengan kelas ini, serius, karena semangatnya yang luar biasa. Dan momen kemarin sebenarnya itu momen yang luar biasa. Ketika kita refleksi atas kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, yang membuat kita banyak belajar. Dan yang membuat saya sangat terharu adalah tidak ada emosi-emosi selama kita belajar. Dan semua pada poinnya adalah ingin belajar bersama, sekalipun umur sudah mulai menua, tetapi tidak membatasi kita untuk belajar. Semoga ke depan di PWGT Biringkanaya banyak perubahan, terutama dalam membawakan acara, menjadi pemimpin liturgi, sambutan dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kebersamaan kita selama 7 kali pertemuan. Saya Lijun Tripatuli menyampaikan rasa bangga saya untuk seluruh peserta yang sudah menjadi murid kelas ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk ke acara penutup public speaking kita pada sore hari ini. Mungkin yang di belakang mungkin maju, yang di belakang mungkin maju ke depan. Ya. Yang di belakang maju ke depan.
pada akhir pertemuan kita kali ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada kita semua yang boleh terus setia sampai di pertemuan ketujuh kita pada sore hari ini. Terima kasih telah berkontribusi banyak dalam pertemuan public speaking kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Kakak Lijun untuk setiap materi-materinya dan pendampingan kami selama ini pada saat simulasi. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya hasil dari public speaking kita selama 7 pertemuan boleh memberikan dampak yang positif bagi pelayanan kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk pada acara penutupan public speaking PWGT Jemaat Biring Kanaya pada sore hari ini dengan acara pembukaan pertama, yaitu simbolisasi penyerahan sertifikat peserta public speaking PWGT Jemaat Biring Kanaya. Dalam hal ini tiap kelompok akan diwakili 1 orang. Karena itu saya akan memanggil perwakilan dari tiap kelompok, karena itu nama yang saya akan sebutkan untuk naik ke depan. Kelompok 1, Selvi Tangdi Raba. Yang kedua, kelompok 2, Arni Mantong. Kelompok 3, Adelaida S. Tore. Kelompok 4, Novianti Rante Payung. Kelompok 5, Oktavina Tanggo. Dan terakhir kelompok 6, Naomi Rante Labi. Kepada ibu-ibu yang telah Lande, maaf. Karena itu ibu-ibu yang telah saya sebutkan namanya dengan kasih untuk maju ke depan. Simbolisasi penyerahan sertifikat peserta public speaking PWGT Jemaat Biring Kanaya akan diberikan oleh Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ibu Lili Tandi Liling. Mungkin boleh foto bersama Kakak Lijun, Ibu Pendeta. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. 1, 2, 3. Cheese. Terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sertifikat peserta akan diberikan oleh bidang 2 ke kelompok masing-masing. Jadi jangan takut. Semua dapat sertifikat. Yang rajin. Selanjutnya acara kita yang kedua adalah penyerahan tanda kasih sebagai wujud apresiasi
Kami mengundang dengan kasih Kakak Lijuntri Patuli untuk menerima tanda kasih. Tanda kasih akan diberikan oleh Ibu Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ibu Lili Tandi Liling. Yang akan didampingi oleh Ibu Pendeta Abigail Tangkeparong. Foto. Mari kita beli aplaus buat pemateri kita, Kakak Lijuntri Patuli. Selanjutnya, acara kita yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan dibawakan oleh Wakil Ketua 2 PWGT Jemaat Biring Kanaya oleh Ibu Wani Ampuh Lembang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mewakili pengurus PWGT Jemaat Biring Kanaya. Yang terhormat, yang terkasih Ibu Pendeta Abigail Tangkeparong STHMM yang hadir bersama dengan kita dan sekaligus juga mewakili PMG Jemaat Biring Kanaya. Yang terkasih Ibu Ketua PWGT Jemaat Biring Kanaya, Ibu Lili Tandi Liling. Yang terkasih dan tentu saja pasti kami akan rindukan ke depan Kakak Lijuntri Patuli. Ke depan kita akan banyak berkomunikasi dan lain sebagainya, dan tentu saja yang kami banggakan ibu-ibu yang boleh bergabung dengan kita selama 1 bulan. Ya, 1 bulan 7 kali pertemuan. Kita bersyukur bahwa kegiatan ini boleh terlaksana dengan baik. Yang awalnya mungkin kita ragu. Ya, saya percaya, saya pun secara pribadi pada saat baru dimulai kegiatan ini, karena ini adalah program bidang 2, saya wakil ketua bidang 2, saat itu pun saya mempertanyakan, lah sanggup siara Kak 7 kali pertemuan. Apalagi tertulis di situ tanggal 1 sampai 29, wah ini akan sangat menguras waktu kita. Tetapi ternyata memang akhirnya kita belajar bahwa memang memulai itu yang sangat susah. Tetapi toh akhirnya puji Tuhan sampai hari ini kita boleh melalui dengan baik, dan ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kita akan menutup kegiatan kita pada hari ini. Dan kita bersyukur bahwa ternyata melalui pelatihan ini banyak talenta-talenta yang kemudian baru terlihat. Ya, ini kemudian memberikan peluang kita PWGT Jemaat Biring Kanaya. Ya, jadi ke depan karena kita PWGT adalah organisasi yang sangat banyak kegiatannya, ada saja kegiatannya, ada HUT, ada Natal, ada Paskah dan lain sebagainya. Maka harapan kita ke depan bahwa bukan itu lagi yang akan naik berdiri di depan, tetapi sudah banyak yang akan berdiri di depan. Pada saat naik ke depan kemudian kita mengatakan wah bisa pale nah. Ternyata selama ini dan lain sebagainya. Ya, kita bersyukur untuk itu bahwa program ini di awal tahun kemarin kita juga waktu menyusun program sempat kita ragu. Pada saat disusun program sempat kita mengatakan atau kita buat saja dalam bentuk sosialisasi atau bentuk workshop yang hanya beberapa sehari penuh, tetapi kemudian saat itu Bapak Pendeta Metris mengatakan karena ini namanya pelatihan tidak mungkin hanya sehari. Dan puji Tuhan ini boleh kita laksanakan di 1 bulan penuh di 7 kali pertemuan.
Yang berikutnya sebenarnya sambutan ini seharusnya dibawakan oleh Ketua PWGT karena beliau ada bersama-sama dengan kita melalui lobby yang panjang di awal tadi dan kemudian beliau mengatakan bagaimana kalau wakil ketua dua yang mewakili kita berbagi tugas. Jadi berdirilah saya di sini mewakili pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya. Yang berikutnya adalah ungkapan terima kasih yang tak terhingga dari kami pengurus PWGT Jemaat Biringkanaya. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung yang juga sekaligus mewakili PMG boleh hadir bersama-sama dengan kita di awal pertemuan kita pembukaan dan kemudian hadir lagi bersama dengan kita pada saat ini di penutupan. Jangan bosan-bosan Ibu Pendeta hadir bersama kami PWGT untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan tentu saja terima kasih juga pengurus PWGT boleh memfasilitasi untuk kegiatan ini. Sempat kami berbincang kemarin dengan sekretaris bahwa sebenarnya sangat disayangkan ibu-ibu yang lain tidak mengikuti kegiatan ini. Kenapa? Karena kalau kita mau dengan Kakak Lijun itu kita berbicara secara profesional, maka tidak mungkin akan seperti ini. Kita akan berbicara banyak hal kalau kita mau secara secara personal, bimbingan khusus lah istilahnya. Ya, mudah-mudahan ini dari kita yang hadir sekitar 38 orang, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua. Yang berikutnya, terima kasih yang tak terhingga Kakak Lijun boleh hadir bersama-sama dengan kita. Saya selalu percaya bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Memang sudah waktunya kita ketemu dengan Kakak Lijun di akhir kepengurusan kita di tahun ketiga karena di tahun ini kita sudah akan persidangan pemilihan pengurus baru dan ini luar biasa ditutup di closing kepengurusan kita ini dengan pelatihan yang luar biasa. Terima kasih, kami sudah dibekali dengan banyak ilmu, kami sudah diberikan banyak tips dan juga kami minta maaf apabila di sepanjang pertemuan kita 7 kali pertemuan, kemudian mungkin kami dari ibu-ibu ya namanya ibu-ibu, mungkin ada salah kata atau mungkin salah dalam perbuatan yang mungkin maksudnya bercanda tapi ternyata mungkin terlalu lewat bercandanya dan lain sebagainya, mohon maaf untuk itu. Dan juga Kakak Lijun jangan bosan-bosan kalau ke depan kami akan banyak mungkin WA karena Kakak Lijun sudah mengingatkan kita bahwa jangan menelpon, WA saja. Jadi bisa saja mungkin apalagi ini kami akan Natal dan lain sebagainya bulan depan kita akan menjadi tuan rumah pertemuan bulanan PWGT Klasis, mungkin bisa saja akan muncul pertanyaan bagaimana mengatur ini dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan di lain kesempatan kita pun boleh bertemu dengan suasana seperti ini. Seperti kemarin kami sempat berdiskusi bahwa sepertinya bisalah di kepengurusan berikutnya kita merekomendasikan kepada pengurus yang baru nanti untuk membuat pelatihan public speaking tapi yang dispesifikkan. Karena kalau ini masih general. Mungkin nanti kita bisa membuka merekomendasikan kepada pengurus yang baru khusus untuk MCK atau khusus untuk monolog dan lain sebagainya. Yang kemudian terima kasih kepada semua tim yang selalu mendukung selama pelatihan ini. Saat ini hadir bersama kita tim live streaming di pembukaan dan penutup. Terima kasih sound system 7 kali pertemuan selalu mendampingi kita. Terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan kepada PWGT. Dan tentu saja terima kasih ibu-ibu sekali lagi boleh memberikan waktu. Kita boleh belajar bersama-sama, semakin memperlengkapi diri, semakin mengembangkan kapasitas kita. Seperti podcast saya tempoh hari, saya mengatakan bahwa kalau lelah itu bukan masalah, beristirahatlah tapi jangan berhenti. Mari kita bertumbuh bersama, mari kita bangkit bersama, dan mari kita berjalan bersama. Dan seperti tadi disampaikan bahwa sertifikat, karena yang diberikan tadi hanya simbolisasi 6 orang, sertifikat yang lain nanti kami akan distribusi ke anggota bidang 2 yang ada di kelompok-kelompok, nanti teman-teman dari bidang 2 yang akan menyampaikan kepada teman-teman. Dan juga kami memohon kesediaan Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM yang juga sekaligus mewakili PMG pada hari ini untuk boleh menutup seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini dan juga memimpin kita dalam doa penutup. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan, ibu-ibu yang terkasih, Kakak Lijun, Ibu Pendeta. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain kegiatan kita akan berjumpa kembali. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Selanjutnya sambutan berikutnya dari PMG Jemaat Biring Kanaya yang akan sekaligus menutup kegiatan public speaking PWGT Jemaat Biring Kanaya pada sore hari ini dan juga akan menutup kita dalam doa penutup. Dengan kasih saya mengundang Ibu Pendeta Abigail Tangkai Parung untuk menutup dan sekaligus memberikan sambutannya. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa bagi saya untuk berdiri kembali di hadapan ibu-ibu terkasih yang sudah melaksanakan pelatihan public speaking. Saya akan menyampaikan sambutan mewakili teman-teman PMG, pimpinan Majelis Jemaat Biring Kanaya. Namun sebelumnya saya menyampaikan rasa hormat bagi pemateri yang luar biasa mendampingi ibu-ibu terkasih kurang lebih 29 hari. Sangat luar biasa kesetiaan yang boleh kita katakan sangat teruji. Yang saya hormati dan kasihi Ibu Ketua PWGT dan seluruh pengurus yang hadir, dan tentu yang saya banggakan seluruh anggota PWGT yang sudah mengikuti pelatihan ini. Saya berdiri di sini, tadi saya bisik-bisik oleh sekretaris PWGT, bisakah mewakili PMG untuk menyampaikan sesuatu? Kalau untuk PWGT saya selalu sedia. Dan saya merasa bahwa satu kebanggaan bagi saya kalau saya diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan di hadapan ibu-ibu sekalian, karena saya juga pendeta wanita. Dan hal yang sangat penting saya sampaikan saat ini menjadi sambutan kami adalah, pertama, kami sangat bangga untuk PWGT yang boleh melaksanakan satu pelatihan yang luar biasa yang dibutuhkan dalam pelayanan, yaitu public speaking. Kami juga pendeta selalu belajar dan belajar untuk bagaimana menyampaikan kata-kata dan kalimat yang tepat di setiap kami berdiri menjadi pengkhotbah. Dan ini luar biasa yang sudah dilakukan oleh PWGT. Terima kasih kepada pengurus yang punya program yang luar biasa yang telah dilakukan. Tepuk tangan untuk pengurus yang ada. Itu satu kebanggaan, karena memang PWGT itu adalah salah satu pilar yang menunjang pelayanan di sebuah jemaat. Kalau bukan PWGT, siapa lagi yang kita harapkan? Kalau tidak ada PWGT, kita bisa bayangkan sebuah rumah, sebuah jemaat kalau tidak ada PWGT. Jadi luar biasa kalau PWGT hadir dengan program-program yang betul-betul bukan hanya untuk pelayanan tetapi untuk pengembangan diri sendiri. Dan ini sudah bisa mendapatkan sesuatu bagi ibu-ibu yang telah lulus. Ada tadi sertifikat saya lihat, kalau sertifikat diberikan berarti itu sudah melewati sesuatu yang sudah teruji untuk diberikan tanda penghargaan. Jadi jangan sia-siakan yang sudah menerima tadi sertifikat atau nanti diberikan. Jangan sia-siakan kertas itu, tetapi itu momen di mana ibu-ibu akan berkaca, apakah betul saya sudah memiliki ilmu yang telah saya ikuti. Kalau sudah memiliki ilmu yang sudah diikuti lewat pelatihan ini, berarti ibu-ibu bisa mengaplikasikan dalam segala keadaan hidup. Tadi saya masih mengikuti materi terakhirnya itu, salah satu pesan pentingnya adalah
kata dan bahasa yang kita sampaikan harus menjadikan orang lain produktif. Kalau orang lain dibuat produktif, itu berarti kita sendiri yang menyampaikan kata-kata itu sudah produktif. Salah satu tadi yang disampaikan menarik saya bagi kita pikirkan bersama-sama, ibu-ibu PWGT itu jangan hanya bergosip, tapi menyampaikan kata-kata yang bisa membuat orang lain terbangun. Itu berarti kalau orang lain sudah terbangun dengan kehadiran kita, dengan kata-kata kita, dengan pilihan-pilihan yang kita nyatakan dalam hidup ini, itu berarti kita sudah menjadi berkat. Ibu-ibu sudah menjadi berkat. Magasa-gasa teh. Jadi ada perubahan yang terjadi. Dulu banyak kali kita bergosip, tetapi setelah pelatihan, saudara-saudara sekalian akan menjadi motivator untuk menghadirkan sesuatu yang baru, yang membangun orang lain menjalani hidup ini. Karena itu pilihan kita. Pilihan kita adalah yang benar dalam setiap keadaan hidup. Hanya itu yang penting. Tapi kalau kita sudah mengikuti pelatihan public speaking, lalu kata-kata kita masih tidak membangun orang lain, ini penting untuk kembali direnungkan. Itu yang pertama menjadi kebanggaan kami dari pimpinan Majelis Jemaat Beringkanaya dengan kegiatan ini. Yang kedua adalah saya pikir-pikir, saya sendiri waktu itu saya bilang sama diri saya, menarik materi ini, tetapi karena keadaan pelayanan, malu Kak juga kalau ikut, absenku lagi bolong, minggu depan lagi ikut, kemudian bolong lagi, lebih baik tidak usah ikut. Jadi berbahagialah ibu-ibu yang punya kesetiaan untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, luar biasa. Nah, karena itu hal berikut yang harus nyata adalah kembali ke tengah-tengah kesibukan hidup sebagai seorang ibu yang baik, yang sudah diperlengkapi bagaimana menyampaikan kata-kata yang bisa membangun anak-anak kita, yang bisa membuat suami kita betah untuk kita. Mengapa? Gereja Toraja bergumul hari ini. Banyak generasi kita yang digodai dan juga dilukai oleh seksualitas, kekerasan seksual, narkoboy, judi. Kita sebagai seorang ibu adalah orang yang pernah membawa anak itu 9 bulan. Kita yang tahu anak kita. Bapaknya itu tidak terlalu tahu, tapi kita yang lebih tahu. Terkadang saya bingung kalau ada seorang ibu mengatakan, saya tidak tahu bagaimana itu anak saya. Mestinya kita katakan, saya tahu persis anak saya, karena 9 bulan ada di kemana-mana kita pergi, dia ada di sini. Lalu kita lahirkan, kita didik. Kita tahu apa kebutuhannya, kita tahu apa kekurangannya, kita tahu apa kelebihannya, keistimewaan anak itu. Karena itu kekurangannya, di situ kita dampingi. Lalu keistimewaan dan kelebihannya disupport. Supaya 3 hal tadi itu yang terjadi menjadi pergumulan kita di usia 79 Gereja Toraja bisa kita tangani dengan baik, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi gereja yang dipersiapkan untuk masa depan. Itu di pundak kita. Nah, karena itu pelatihan ini mengajak kita untuk terus memperlengkapi diri dan juga bermanfaat indah di tengah-tengah keluarga dan jemaat. Fee-nya bagi ibu-ibu adalah kalau bisa MC di tempat-tempat lain pasti dapat omset. Ya. Nah, itu luar biasa kalau ibu-ibu dapat sesuatu berkat dari pelatihan ini ketika praktek di luar, maka pasti persembahan di jemaat akan meningkat. Amin. Ya, amin. Iya. Ya. Itu yang merupakan sambutan kami, dan terima kasih kepada pemateri kita yang luar biasa
anakku Lijun karena lah ikut nak jo Bunda Rita. Bunda Rita itu saudara saya. Jadi anakku Lijun yang sudah memberi materi yang luar biasa. Terima kasih. Biarlah ilmu ini menjadi bagian kehidupan pelayanan PWGT dan tentu diharapkan bagaimana terus mengembangkan sayap untuk kemana-mana membawakan materi ini sehingga banyaklah PWGT yang bisa dibenahi untuk dapat berbicara, berbahasa yang betul-betul menyejukkan. Itu selalu kita lakukan. Ya, demikian sambutan kami dan saya mengundang kita berdiri bersama-sama untuk menutup pelatihan kita dengan mengucap syukur kepada Sang Pemilik Gereja yaitu Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Saya menutup kegiatan pelatihan public speaking kita dengan baik. Terima kasih, silakan duduk kembali dan kita lanjutkan untuk masuk dalam doa. Namun sebelum kita berdoa, saya akan membaca satu ayat dari Kolose 4 ayat 6. Firman Tuhan berbunyi, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kehadiran kita di PWGT, kita semua menjadi alat untuk memberitakan Injil. Dan sangat penting Injil diberitakan melalui kata-kata kita yang bisa membangun dan merubah hidup orang lain. Jadi dapat kita simpulkan melayani dengan kata yang menghidupkan. Kita minta kekuatan dari Tuhan, kita lakukan satu lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Kita lakukan bersama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Di tempat tinggiku dihentarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang baka. Mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu tak henti-hentinya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Atas segala kasih dan perlindungan-Mu yang luar biasa, boleh kami nikmati dalam pelatihan public speaking yang boleh berakhir sampai hari ini. Ya Bapa di sorga, kami percaya semua itu karena pengaturan-Mu, kasih-Mu, dan juga cara-Mu untuk memperlengkapi ibu-ibu terkasih, ibu-ibu kebanggaan ini untuk lebih melayani Tuhan melalui kata-kata dan bahasa yang akan dituturkan, yang akan mempengaruhi sikap hidup yang selalu berpihak pada hal benar dan baik.
Karena itu ya Tuhan, berkatilah serangkaian materi yang telah diterima, biarlah menjadi kelengkapan bagi ibu-ibu kebanggaan yang boleh mengikuti pelatihan public speaking ini. Tentu tidak lepas dari berbagai tantangan rintangan, tetapi kami bersyukur hari ini boleh dilalui dengan baik, boleh diselesaikan. Kami berharap Tuhan berkati untuk dapat diaplikasikan dalam pelayanan anugerah Tuhan di tengah-tengah rumah tangga keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Berilah kekuatan dan keberanian, jauhkan dari rasa gugup, sehingga ibu-ibu terkasih boleh semakin memberitakan kebaikan-Mu di dalam peran-peran yang Tuhan anugerahkan. Kami berdoa untuk pengurus PWGT Jemaat Beringkanaya, Ibu Ketua dan seluruh pengurus yang hadir. Tuhan terus tolong berkati untuk dapat memikirkan hal-hal penting yang memperlengkapi setiap ibu-ibu untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pelayanan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh anggota PWGT yang telah mengikuti pelatihan public speaking ini. Kiranya mereka juga merasa dibenahi untuk terus menyatakan pelayanan yang menyenangkan hati-Mu. Ya Bapa di sorga, terima kasih segala kebutuhan yang juga Tuhan nyatakan dari awal pelatihan ini sampai pada hari ini boleh diselesaikan. Kami percaya semua itu karena kasih dan anugerah-Mu. Berkatilah pemateri kami, yaitu Kakak Lijun, biarlah senantiasa boleh dipakai oleh Tuhan melalui ilmu yang Tuhan telah anugerahkan untuk juga turut serta membangun masyarakat, membangun jemaat, bahkan ibu-ibu PWGT seperti di tengah-tengah jemaat kami di sini. Ya Bapa di sorga, biarlah kiranya semua ibu-ibu yang telah mengikuti pelatihan ini, Tuhan terus beri motivasi yang baik untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diterima. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah masing-masing. Mari Tuhan Engkau sertai kami, jaga kami di jalan, jauhkan dari mara bahaya. Biarlah kami kembali tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi kami semakin menerima semangat baru untuk terus berkarya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa Surgawi berdoa untuk jemaat Tuhan yang sementara berbenah untuk datang beribadah pada sore hari ini. Biarlah mereka Tuhan mungkinkan untuk mengikuti ibadah yang akan dilaksanakan dengan baik. Berdoa untuk bangsa negara kami ciptakan kedamaian. Berdoa untuk pemerintah kami, kasihani mereka, beri hikmat-Mu agar dapat mengatur roda pemerintahan dengan baik. Ya Bapa di sorga, inilah syukur dan doa kami. Engkau sempurnakan, karena semuanya kami serukan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kurang lebihnya sambutan kami. Kami mohon maaf kalau ada kata yang tidak berkenan kepada kita. Selamat sore, shalom. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mungkin saya mengundang kita semua untuk maju ke depan, kita akan foto bersama.
Ya, minta maaf Kak, ku ambil alih dulu. Boleh mungkin berapa ya? Ya, oke. Silakan Ibu Pendeta, Ibu Ketua, Kakak Lijun di depan sama Kak Wani. Ya.